Sani masih tidur, Sani. Kita mulai ya. Halo, tes, tes. Kedengaran nggak, Aman, Ria? Pak. Kedengaran Aman. ya? Oke, aman ya. Kedengar, Pak. Kalau nggak Ya. kedengaran, ngomong ya. Ini kalian kan kuliahnya online kayak gini ya. Kalian nyatetnya gimana? Di buku, depan daftar ada buku atau gimana? Di Google Docs, Pak. Di apa? Di record ini Di sama Google mereka di Docs, record. di record juga. Di record sama Ada, laptop, di laptop sendiri, di record. Betul, Pak. Hmm, Terus abis itu ditonton lagi gitu. Ya diulang-ulang. Diulang lagi gitu. Iya. Oh gitu. Oke. Berarti kan minggu kemarin masih inget dong. Masih inget kan minggu kemarin? Coba bintang. Apa itu packaging bintang? Fungsi packaging lah bintang. Nah, kalau fungsi packaging itu tentunya sebagai pertama pasti sebagai wadah. Wadah itu untuk melindungi produk, terus juga untuk meningkatkan daya tarik. Terus selain itu kan di packaging tentunya pasti ada komposisi atau ya informasi-informasi penting dari si produk sama untuk memfasilitasi ini proses pengiriman. Iya, hebat bintang. Terus siapa siapa mau jawab nih? Kalau bentuknya packaging bentuknya ada apa aja? Masih ingat nggak? Izin jawab, Pak. izin jawab, Pak. Sani. Siapa Siapa dulu? Izin, tadi? Pak. Siapa duluan tadi? Sani apa Nura? Sani ya. Oke. Bagi dua deh, bagi dua. Apa Boleh. Sani? Kalau packaging itu klasifikasinya itu ada yang rigid atau dan juga ada yang fleksibel. Kalau rigid itu kayak dari karton, kaca. Kalau fleksibel dari plastik, film, dan kalau berdasarkan bentuk ada kotak, ada yang biasanya umum digunakan karena kotak atau kardus itu dia bahannya lebih kokoh dan lebih mudah untuk dicetak. Terus ada botol biasanya buat cairan, misalnya buat parfum ataupun eh, skincare dan segala hal yang untuk wadah cairan. Boleh, Nora? Satu lagi. Saya lanjutin deh. Eh, Nura. Oh ada Nura juga lagi deh. saset, yaitu Ya. nanti Nora yang struktur aja, Pak. Ya oh, gitu. Bagi-bagi kalian ya. Boleh. Ya, jadi kalau yang bentuk ada juga yang saset biasanya buat sekali pakai dan takarannya kecil gitu. Hmm. Terus atau biasanya juga kayak yang ada yang travel size gitu. Jadi dia emang buat sekali pakai aja. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti pouch ataupun tas eh, yang biasanya dilengkapi sama zipper atau penutup. Iya. Zipper atau penutup kayak apa? Packaging apa contohnya? Biasanya snack juga ada pak kayak snack Ya, pillows. seret. Iya, yang di seret gitu ya. Iya pak. Seret, iya. Nura mau jawab Nura? Struktur. Nura mau jawab struktur. Bapak punten. Dari saya tuh karena TWS-nya mati, jadi tadi gak kedenger. Tadi Shani udah sampai mana punten, Pak? Oh, Sani udah lengkap sudah habis kayaknya tuh tadi udah dihabisin sama dia semua tuh. Oh, yang struktur. Dokter coba. Oke, jadi untuk yang, mohon maaf ya Pak kalau berisik soalnya ini lagi sama teman-teman. Jadi Kamu di untuk yang mana? struktur itu, Hmm, yang pertama itu ada yang packaging primernya. Biasanya kalau hmm, yang packaging primer itu kalau misalkan ya susu itu ya udah bungkus si susu yang benar-benar eh, apa ya, yang paling terdekat sama si produknya lah kayak gitu. Jadi yang benar-benar nempel sama produknya. Terus yang kedua itu ada yang sekunder. Misalkan susu itu kan kita ada kardusnya lagi. Nah, itu tuh yang sekundernya. Terus yang tersier, kalau tersier itu misalkan kayak si kardusnya itu kita kasih apa namanya? Kita kasih peti gitu-gitu, Pak. Jadi ada primer, sekunder sama tersier, Pak. yang sekunder bedanya apa sama primer? Betul, Pak. Yang primer sama sekunder bedanya apa? Kalau yang primer sama sekunder itu, primer kan langsung menempel sama ini ya, Pak, sama produknya. Ya, Kalau yang sekunder itu di luarnya si yang primer itu, Pak.
Hmm. Kalau sekunder sama tersier bedanya apa? Kalau kalau sekunder gini, kalau tersier itu bisa kita apa ya? Dia tuh additional kayak misalkan buat pengirimannya gitu-gitu Pak, kayak apa ya biar bisa lebih safe aja gitu kalau misalkan tersier. Kalau sekunder itu dia eh, berisi sih yang primer-primer tadi kayak gitu Pak. Iya. Oke. Raffi, Raffi nggak ada Ya, nih Pak. hadir Pak. Punten Pak, ini saya off cam soalnya masih di perjalanan Pak, baru exit tol Cileunyi. Masih di angkot kamu apa gimana? Nggak Pak, lagi nyetir. Coba gitu. Iya, ini sambil dengerin Pak. Ya. Kamu tahu yang didengerin apa? Tadi bahas ini Pak, yang struktur Hmm. apa packaging. Tadi ada primer, sekunder, sama tersier yang dijelasin sama Nura. Hmm. Terus? Terus tadi itu tentang ini juga Pak, apa jenis-jenis apa packaging tadi Pak. Ada yang Hmm. pakai ziplock, terus ada yang elastis, apa yang fleksibel, sama yang apa yang kaku itu. Yang kaku namanya apa? Apa lupa apa tadi, fix ya, Apa tuh? Lupa. lupa Pak. Kamu sampai nyetir bahaya juga kamu begini ya. Saya ngeri ya. Nanti Enggak Pak. gara-gara jum saya kuliah ini saya amit-amit gitu kan. Tapi kan bahaya gitu. Kita menghindari yang itu. Mending kamu menepi aja. Dengar gak Rapi? Ya Pak, barusan belum soalnya apa Pak. Lebih baik kamu menepi Eh, aja. siapa Ya, bahaya kamu ikut kuliah sampai nyetir gitu. Saya nggak nyaman sih ngajar walaupun online gini, tapi mahasiswanya lagi ngapain. Sayanya juga nggak nyaman. Apalagi nyetir. Nyetir itu resiko tinggi gitu. Kita menghindari hal yang nggak diinginkan lah gitu. Kita lagi kuliah begini, kita maunya fokus belajar gitu kan. Gitu tidak terjadi apa di luar sana gitu. Kayak kalian duduk ini, yang lainnya soalnya bisa gitu Raffi. Tuh ya. Kamu menepi dulu aja Raffi. Langsung open cam ya. ya Pak, sebentar Pak, ini mau nyari tempat berhenti. Iya. Oke. Eh, ini kelihatan ya layar saya ya? Belum Pak. Belum Pak. Belum ada Pak. Belum. Ini share Belum ada Pak. share Zoom. Share ini kan share. Nah, kelihatan ya? Kalau suara Sudah saya Pak. kecil, kalau suara saya kecil Sudah kasih sudah tahu Pak, ya. sudah terlihat. Iya Pak. Kalau suara saya kecil saya kasih tahu ya. Soalnya saya mikirnya agak bawah. Lagu. Aman Pak, masih Pak. Aman ya. Gimana sih cara pakai headset? Apa nggak usah pakai headset ya? Halo, halo. Terdengar Pak, jelas Pak. aman Dengar Pak. ya? Oke. Nggak usah Aman. pakai Aman headset lah aman ya. aman Pak. Aman. Aman Pak, terdengar juga kalau nggak Nggak usah pakai pakai headset. headset lah. Kita gini aja enak ini. Terus gimana dong nih? Duh, ini diturunin dulu ya berarti ya. Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke kuliah selanjutnya. Pertemuan saya kedua, apa namanya, mirip sama yang kemarin juga, satu bidang juga packaging. Tapi kita ngebahas tintanya ya. Tuh, oke. Nah, ini tinta Bekasi, saya Andi. Tuh, ya. Ini review dulu tadi fungsinya udah dijawab ya tadi ya. Review sama bintang tadi ya. Bentuknya udah, Betul. strukturnya udah sama Nura tadi. Ya Nura ya. Hmm. Oke, pretest yang kemarin nih. Siapa mau jawab nomor satu? Siapa yang mau jawab nomor satu? Kan? Saya Pak, boleh Pak. Oke, Nura. Siapa Nura? Hmm, Ayo, fungsi tinta apa Nura?
Jadi tinta itu tuh zat pewarna Hmm. yang biasanya tuh dia tuh dilarutkan dalam suatu solvent atau pelarut. Hmm. Dan bahan pengikatnya itu ada yang namanya tuh binder. Nah, dia tuh bisa Hmm. menghasilkan warna dan juga gambar pada suatu permukaan gitu. Permukaan Hmm. yang padat gitu. Nah, terus fungsi tinta itu dalam packaging biasanya itu Hmm. buat identitas kayak buat merek, logo, terus juga buat informasi-informasi yang penting itu biasanya kita pakai tinta. Terus juga itu bisa jadi daya tarik visual juga buat apa namanya buat suatu produk. Terus Hmm. bisa apa ya? Jadi apa ya biasanya kan kalau kode QR terus juga kayak kode-kode khusus di produk itu biasa dari tinta juga. Nah, itu bisa jadi apa ya? Memberikan eh identitas yang lebih rapi dan juga jelas gitu untuk satu produk. Oke, good, 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 good. Wah, Nora nih. Kamu aja ngajar, Nora. Hebat kamu, Nora. Nomor 2 udah dijawab langsung tuh sama fungsi. Nomor 3, Green Tech 4R-nya tentang tinta. Ada mau jawab? Adli, ada bisa jawab? Sani? Yang dalam ini Pak, yang dalam tinta. Iya, tinta. Dalam aplikasi di dalam tinta. Oh, kalau misalkan dalam tinta Belum kebayang? belum ya Pak. Wow. Nomor 4, polimer. Apa itu polimer? Ada mau jawab? Saya mau. Oke, bintang. Oke, jadi kalau polimer dari yang saya dapat juga dari jurnal, polimer itu makromolekul yang dibentuk dari sejumlah molekul-molekul kecil yang saling berikatan gitu, Pak. Hmm, Makromolekul dari mikromolekul gitu ya. Iya, dari Ya. sejumlah molekul-molekul kecil ya. Dari molekul kecil gitu ya. Oke. Nah, ini nomor 5. Kemarin udah dijawab sebagian nih. Masih apa gak tuh? PP. Kayak Apa PP? PP propilena, kalau Ah, PE polietilen, kalau ah, PS polistiren, kalau ah, PC polikarbonat, kalau PLA polilaktit asid, kalau PVC polivinil klorida, kalau PVA polivinil alkohol, kalau PVDCA DC polivinil vinilidine klorid, terus kalau PU poliuretana uretana, kalau VA vinil asetat, kalau SA polistirena akrilonitril, kalau PA poliamida, kalau NC kalau NC ini nitroselulose. iya, 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 iya. Ini yang tadi kamu bilang nih, wah, ini sebenarnya kalau di chat ini dia nggak umum vinil asetat, karena udah ada di sini nih, polivinil asetat di sini. Dia di sini ke akriliknya bintang, vinil akrilik, stearin akrilik, tuh. PA apa tadi? Poliamida, Pak. Oke, betul. Di ensin nitroselulose betul. Nomor 6 ada yang mau jawab? Saya Pak. Saya apa Oke, yang Adli. Izin Pak. Hebat Adli Kalau nih. misalkan nomor 6 itu, kalau misalkan yang berdasar sumbernya itu ada tiga, yaitu ada yang alami, ada yang sintesis sama semi sintesis. Hmm. Nah, kalau misalkan yang alami itu ada selulosa, kalau misalkan semi sintesis itu ada rayon, kalau Hmm. misalkan yang sintesis itu ada polimer. Nah, Hmm. kalau misalkan berdasarkan sifat pemanasannya itu ada dua, yaitu termoset sama termoplastik. Kalau termoset itu yang kalau dipanasin itu bakal malah rusak gitu, pakai epoksi contohnya. Kalau Ya, misalnya si termoplastik itu yang dipanasin jadi fleksibel kayak plastik pada umumnya. ya. Nah, terus kalau misalkan rantai itu ada tiga juga, Pak. Ada Ya. yang linear, ada yang bercabang, sama ada yang jaringan. Hmm. Kalau misalkan yang linear itu contohnya PVC yang jadi rantainya lurus aja gitu, Pak. Kalau misalkan yang bercabang itu contohnya ada LDPE. LDPE itu low density polyethylene. Yes. Nah, Tuh. kalau misalkan yang terakhir itu ada polimer jaringan. Nah, Hmm. polimer jaringan itu biasanya kayak contohnya kayak karet gitu, Pak, karet vulkanik. Ya, 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 ya. Good, good. Hebat kalian nih. Gitu. Nyari di mana itu? Di AI ya? AI apa? Nyari di mana?
Dari Pak, Google saya biasa, mau Pak. izin. Dari Google biasa, Pak. Google ya. Zaman sekarang ya udah bisa di Google ya. Nggak ke perpustakaan kalian? Nggak ada di perpustakaan. Di perpustakaan nggak ada itu. Ada kan? Lebih ke nggak nyari aja, Pak, di perpus. Oke, lanjut ya. Nah ini polimer. Saya dulu tuh kuliah polimer itu 1 semester 6 bulan ya. Terus 1 semester 6 bulan terus 2 SKS gitu. Kalian tuh 1 slide doang begini. Cuman pesan saya ya tadi ya, kalian pelajari lebih dalam, misalnya nanti kalian terjun ke dunia flexible packaging. Sebenarnya polimer itu ada di mana-mana sih, nggak cuma di packaging tempat saya aja gitu kan. Di industri apa namanya kertas juga ada, industri elektronik juga ada gitu kan. Gitu. Jadi banyak yang dipakai polimer. Itu di industrinya Pak Oki yang semen juga ada polimer. Nanti kalian bisa tanya. Ya, jadi polimer itu makromolekul besar yang terbentuk dari penggabungan banyak unit berulang. Unit-unit yang kecil ini disebut monomer ya, gitu. Monomer, monomer bersatu jadi polimer gitu. Gampang hafalinnya. Ya. Ikatannya apa? Ikatannya ikatan kovalen. Tahu gak ikatan kovalen apa? Nura, tahu gak ikatan kovalen apa Nura? Nggak tahu ya. Sani tahu ikatan kovalen? Yang terbentuk karena apa ya, pasangan elektron antara dua atom non logam. Elektron yang di non logam bukan gak ada logam ini. Kalau logam itu ikatan ionik. Lupa ya. Nanti kamu pelajari ikatan kovalen apa. Itu ikatan itu elektron yang dipakai bersama-sama. Oh, betul nggak? Coba tanya nanti Pak dosen Ari ya. Nah, klasifikasi polimer satu berdasarkan sumbernya ada yang alami dari alam langsung ya, gitu. Ada yang semisintesis, ada yang sintesis. Semisintesis itu jadi dari alam dimodifikasi sedikit gitu kan. Nitroselulose itu termasuk yang semisintesis tuh. Nah, sintesis ya sintesis banyak lah itu udah banyak banget. Sekarang udah kimia tuh udah mulai banyak sintesis ya. Kalian ada gak mata kuliah sintesis nanti ya? Saya nggak tahu nih. Pak Ari nanti mereka ada gak Pak Ari? Mata kuliah sintesis Pak Ari? Nggak ada, mereka nggak dapat. Nggak ada ya. Di kimia terapan nggak Iya, ada ya. nggak ada. Oke, baik. Nomor dua, berdasarkan susunan rangkaian molekulnya ada yang linear. Linear itu maksudnya cabang lurus dia. Jadi polimer tuh kayak gerbong kereta. Kebayangnya ya, gerbong satu, gerbong dua, gerbong tiga, gerbong empat itu. Jadi dia saling bersambung, panjang lurus ke belakang gitu kan. Gitu. Panjangnya berapa itu tergantung kebutuhan gitu kan. Semakin panjang sifat kimianya yang dibutuhkan seperti apa gitu kan. Gitu. Ya, misalnya gerbongnya ada 12, ada 17, ada 20 kayak gitu kan. Gitu. Satu linear kereta seperti kereta. Kalau bercabang itu ya bercabang nanti misalnya satu dua tiga. Nah tiga itu yang empat itu kebagi dua gitu, 4A 4B. Nanti ada 5A 5B gitu kan bercabang dua. Tuh. Bayang ya. Nanti terus ada yang silang juga, saling silang ya dia ada bercabung nanti di 4, bercabung lagi di 5, nah 5A 5C gitu kan. 5A 5B 5C gitu bercabang saling silang. Dia ntar ketemu lagi gitu. Kompleks itu udah kompleks yang silang nih. Mungkin di nggak tahu di kimia anorganik ada model polimer silang gitu nggak Pak Ari? Di makro supramolekuler Pak Ari. Sekarang ada molekul MOF ya yang dapat Nobel kemarin dah. Oh Yang gitu ya, tahun ini ada kan ya. MOF ya, Molecular Organic Framework. Itu Ya, juga ya. Seperti polimer itu. sebenarnya. Ya dia seperti itu Seperti ya. itu juga apa namanya? Hmm? Polyaluminium klorida juga kan membentuk polimer deh. PAC. Polyaluminium klorida. PAC. Oh PAC. Oh buat Iya. itu ya. Buat ini kan tuh buat pembersih air. Koagulasi. Ya Koagulasi. koagulasi. Iya bener. Iya. Buat pembersihan air bersih apa? Iya. Iya betul betul. PAC betul. Oke, nomor 3 berdasarkan pemanasan ada yang termoplastik, ada yang termoset, ada yang elastomer. Satu lagi ada tuh kurang berarti tadi. Elastomer apa ya? Ada yang tahu gak? Izin, Pak. Ya. Kalau misalkan tadi lupa kebalik, kalau yang termoplastik itu dipanasin bakal meleleh. Hmm. Kalau misalkan si elastomer itu dipanasin bakal fleksibel. Jadi elastis. Elastomer dipanasin fleksibel. Dia jadi elastis gitu, Pak. Jadi lebih elastis. Kalau termoplastik, Dipanasin meleleh. kalau termoset, Kalau termoset dipanasin malah jadi rusak.
malah jadi kayak pecah gitu Pak, ikatannya rusak. Rusak, termoplastik meleleh, elastomer jadi lebih elastis ya. Ya, Kayak karet gitu ya maksudnya ya? Enggak. ya betul Pak. Lebih kayak ini sih Pak. Kalau misalkan kayak pipa kita panasin kan bisa dibengkokin tuh Pak, jadi kayak elastis. Hmm, oke. Empat, berdasarkan monomernya, penyusunnya berarti ada homopolimer sama copolimer. Homopolimer berarti homo satu, satu, satu doang. Jadi gerbongnya tuh modelnya satu doang gitu. Misalnya gerbong penumpang. Dari ujung ke ujung tuh keretanya tuh gerbong penumpang semua gitu. Kebayang ya? Nah, kalau copolimer tuh beda-beda gerbongnya. Misalnya gerbong satu penumpang, gerbong dua barang, gerbong tiga barang, gerbong empat penumpang lagi gitu. Kebayang ya? Bingung nggak? Ini harus satu semester ini belajar ini. Ini ya, Vini Klorida kan jadi PVC kan. Dia kan rantainya PVC satu, PVC dua gitu. Kebayang ya? Vini Klorida ini kan monomer, dia jadi polimer PVC dia. Seperti ini strukturnya. Jadi ini tergantung gerbongnya tadi. N1, N2, jadi dia nyambung terus tuh. Vini Klorida satu, Klorida dua, Klorida tiga, terus ke sana gitu. Kalau dia satu jenis doang, berarti dia homopolimer gitu. Misalnya PVC ini gerbong ketiganya, rantai ketiganya dia ada inian etilena, berarti dia apa namanya kopolimer. Tuh satu gerbong ini, misalnya gerbong satu dua ini, yang gerbong ketiga ini kan, gerbong keempat lima ini lagi gitu. Jadi itu kopolimer namanya. Ya, kebayang? Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Kok gini sih? Mau nanya sih Pak. Gimana? Berarti Pak kan itu yang polymer tuh kan ini kalau misalnya dilihat dari yang gambar Bapak ini dari vinil klorida monomer jadi PVC monomer. Eh, ini pisah ya Pak? Saya kira gabung jadi saya Ini pikir bisa, ini satu. bisa, ini bisa, ini bisa. Ini gambar bisanya Saya ada iya, biru-biru nih. Bisa, iya, bisa. saya pikir tadi nyambung Pak. Jadi mau nanya Iya. apakah dari ini memang bisa ke sambung-sambung ini? Nggak jadi Enggak, berarti ini Pak. hanya, ya, ini pisah. Ini hanya contoh aja. Viniklorida itu monomer. Dia berubah menjadi PVC, polimernya seperti ini. Dengan N-nya tergantung nih. N-nya bisa 10. Jadi ada ginian 10 nih. Monomernya dari 10. 10 gerbong bahasanya gitu. Ini yang homopolimer. Jadi isinya ini doang. Ya. Tapi ada jenis polimer yang isinya itu nggak cuma satu doang. Monomernya. Jadi misalnya contohnya ini PVC sama vinikolida sama metena gitu. Ini contoh aja ya gitu kan. Jadi di gerbong satu 2 ini misalnya kan. Gerbong 3 ini satu. Gerbong 4 ini lagi 4 5 gitu. Jadi selang-seling misalnya satu 2 PVC, 3 PE, 4 5 PVC lagi kayak gitu. Itu disebutnya namanya copolimer di sini nih. Tuh, ya. Kalian bisa searching di Google copolimer itu apa aja. Tuh polimernya. Tuh. Kebayang? Nah, ini di bawahnya apa nih? Propilena, PE ya, PP ya, monomer. Jadi jadinya seperti ini tuh. Gitu. Lihat kan? Kebayang nggak? Ini satu rantai CH3 kan di sini kan, yang ini nih. Ya, ini nyambung lagi CH3. Berarti ini dua gerbong nih, satu gerbong ini dua gerbong kedua. Kebayang ya? Ini gerbong ketiga. Tuh, ini bisa terus lanjut ini terus aja. Gitu. Tergantung kebutuhan, gitu ya. Gerbong satu nih. Ini kan di sini nih CH3, CH3 nih. Lihat ya, kebayang ya? Ini ya. Nah, ini satu gerbong di sini nih. Gerbong satu, ini gerbong dua, ya, ini gerbong tiga, kayak gitu maksudnya. Kebayang? Ngebayangin kereta aja, dia satu gerbong itu satu ginian nih, ini satu gerbong ini satu ginian, gitu. Tuh, ini satu gerbong satu ginian. Kereta ini kayak kereta ini nyambung lagi kan, terus nyambung lagi kan, ini nyambung lagi terus ini, gitu. Tergantung N-nya berapa, misalnya N10 berarti ini ada 10 nih, CH3, CH3, CH3 terus sampai 10 ke sana. Gitu. Ini yang homopolimer. Kalau copolimer berarti ini CH3 nanti di sini ada gugus PVC misalnya. Gugus yang ini dimasukin ke sini di gerbong keempat. Nah, 4 lima sampai tujuhnya ini lagi bisa kayak gitu. Jadi ada model kayak gitu polimer. Ya, 2 SKS loh ini polimer. Kamu kalian satu slide lah, hebat. Ada pertanyaan? Nura, Raffi?
Masih aman? Dari saya belum ada. Dari Ya, saya juga masih aman, Pak. aman ya. Kebayang ya. Kalau bingung langsung tanya aja gitu. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kita lanjut. Pak, Nah ini, ya izin aja dulu buat yang tadi, Pak. Lupa. Berarti kalau misalkan si copolymer ini, Pak, dia tuh bakal lebih banyak dipakai buat yang bahan semi sintesis gitu, Pak. copolymer dipakai di bahan semi Iya, sintetis. soalnya kan copolymer kan dia kan si polimernya kan setiap kayak gerbongnya beda gitu kan, Pak. Jadi kan kayak misalkan yang satu misalnya PVC, yang satunya apa gitu. Itu bisa Polimer, Pak. polimer jadi penyusunnya, Iya, maksudnya iya. ada dua monomer gitu ya. Iya, betul, Nah, aduh monomer kan. Monomernya beda kan, Pak. ya, terus, Itu berarti kalau misalkan yang kayak semi sintesis tuh makanya copolymer, Pak. nah semi sintetis itu dibuat, digugusnya dirubah sedikit. Jadi dari alam, yang semi Mm. sintetis ya, di alam diambil. Nah, ada beberapa gugusnya tuh dirubah gitu, dirubah untuk menjadi apa namanya, polimer yang diinginkan kan. Contohnya yang saya tahu sih cuma nitroselulose doang gitu. Selulose itu kan Oh. dari alam ya, selulosa kan, ya itu dari alam gitu. Nanti dia cuma ditambahin gugus nitronya doang, gitu. Jadi namanya Oh. NC, iya seperti itu, gitu. Nitroselulose. Jadi kan dia kan selulose kan polimer kan ya, Iya, ada panjang kan dari glukosa glukosa gitu. Tapi dia iya. ditambahin gugus nitro. Nah, ini namanya sintesis nih, gitu. Nanti kalian misalnya kalau pengen tahu ilmu kimia lebih dalam itu belajar coba sedikit-sedikit tentang sintesisnya gitu. Nggak apa-apa itu buat nambah ilmu kalian aja. Ini kan kalian terapan, emang nggak terlalu dalam ke sana, cuman nggak ada salahnya kalian belajar itu gitu. Jadi nitroselulose, selulose yang ada tuh kan hanya cuman dikasih nitronya doang gitu. Jadi dia semisintesis namanya. 50% dari alam, sebagian disintesis. Ada yang 100% sintesis gitu kan dibikin 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 di lab sendiri gitu. Nggak dari alam. Makasih, Pak. Oke, sami-sami. Pak, Ada jadi mau lagi? nanya juga. Jadi mau nanya juga. Oh iya, silakan Nah, silakan kan silakan. kan saya ada belajar tentang PAMI, Pak, polimer anilin, Pak. Polianilin. Jadi kan Polianilin. polianilin, ya Ah, polianilin kan hitungannya kan polimer ya, Pak. Kan misalnya ah. polianilin tuh disintesis polianilin tuh disintesis sama karbon juga sama ZNO itu hitungannya masuk ke copolimer atau homopolimer atau enggak, Pak? Yang digabungan kayak gitu, Pak. Itu rantainya sama nggak itu? Polianilinnya, polianilin. Anilin namanya ya? Iya, Pak, PANI, polianilin. Iya, iya, anilinnya eh, sama nggak tuh? Kalau dia mau maksudnya homopolimer itu dalam satu polimer itu monomer itu sama gitu, bintang. Ya, kamu bisa cek itu monomernya sama nggak gitu. Kalau monomer sama itu masuknya homopolimer. Gitu dengan karena monomer sama, tapi kalau dia berbeda-beda gitu kan, gerbongnya beda-beda, tadi kan saya bilang gerbong gerbong satu, gerbong penumpang, gerbong dua, gerbong barang, gerbong tiga, gerbong apa lagi gitu kan, beda-beda. Nah itu udah kopolimer jenisnya. Tapi Suaranya nggak kedengeran, bintang. Halo, halo, nggak kedengeran bintang suaranya. Yes, ada, Ya, Pak. ya. Nah, kan kalau yang setahu saya ZNO kan bukan ini ya, bukan polimer. Berarti itu hitungannya tetap polimer, tetap copolimer atau enggak, Pak? Gimana tadi nggak kedengeran? Jadi Duh, suaranya nggak kedengeran. polimer jadi kan yang polimer itu kan anilin ya, Pak. Si paninya, si ZNO ya kan bukan polimer, Pak. Apakah itu kalau digabung hitungannya masih copolimer atau udah nggak bisa, Pak? Itu kalau 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 NO ya, ada gugus NO gitu maksudnya ya. Iya, Itu jadi kan. gugus gugus itu setahu saya ya, ini kan saya juga nggak terlalu dalam tentang polimernya. Jadi kesegugus setahu saya itu gugus polimer itu seperti yang tadi nitroselulose, selulosa dimasukkan gugus satu NO, nitrat, NO2 atau NO3, NO2 ya seharusnya gitu kan. Nah itu jadi nitroselulose kayak gitu. Jadi itu jadi satu gerbong. Jadi itu kayak gerbongnya ditambahin apa ya? Ditambahin antena misalnya kayak gitu loh, bintang. Kebayang ya? Kebayang, kebayang. Gerbong gedenya ditambahin antena atau ditambahin apa, ditambahin jendela dikit gitu kan, gitu. Tadinya gerbongnya polos, kasih jendela kayak gitu, seperti itu. Tapi masih masih tetap satu gerbong.
Jadi gerbong ini ada NO, ada NO-nya, nanti gerbong kedua juga sama ada NO-nya. Nah, maksud saya gerbong satu sama gerbong dua sama gak? Anilin juga. Kalau sama berarti termasuk homopolimer gitu Bintang. Pak. Ya. Ada lagi? Oke ya. Kita lanjut. Nah, tinta. Kita baru masuk ke tinta nih. Tadi kenalan dulu polimer ya. Tinta adalah bahan berwarna yang mengandung pigmen. Pigmen itu pewarna ya, dan digunakan untuk mewarnai sesuatu permukaan. Disebutnya coating juga atau lapisan gitu. Yang kalian kenal tinta itu kan mungkin tinta pulpen kayak gitu ya, tinta apa lagi kan. Nah, ini saya ke arah percetakan gitu kan. Fungsi utamanya adalah untuk menulis, menggambar atau mencetak. Tuh, utamanya ya. Tuh. Nah, ini tipe tintanya ada dua nih. Satu tinta Surface. Nah, ini tinta Surface. Jadi ini ada film atau ada substrate gitu ya. Kalau tintanya ada di belah sini, mata kita di belah sini, ini namanya tinta Surface, tinta permukaan. Ngerti gak? Ini contohnya ini saya bawa nih. Ini ini tinta Surface. Ini bahannya kardus kan. Cuman tintanya ada di sini dicetak nih. Biru, kuning ini. Mata kita di mana? Mata kita ngeliat dari sini kan? Ya, ya dari sini. Ini berarti tinta Surface. Gitu. Gampang. Ini packaging tinta Surface. Sama seperti ini. Ini apa? Kelihatan nggak? Ya, ini ada tulisannya kan. Ini obat. Packaging obat ada tulisannya. Nah, tulisan ini tinta ini warna merah ini. Ya, ini tinta Surface karena tintanya ada di sini dilihat dari depan kita kan, gitu. Ya, kalian lihat dari sini kan, tintanya ada di sini. Gampang bedanya. Nah, yang kedua adalah tinta reverse. Tinta reverse itu tintanya di apa? Tintanya di sini, tapi mata kita dari sini ngeliatnya. Gimana cara lihatnya? Contohnya ini, lihat. Kita kalau ketemu enak sih. Kita bisa bisa apa namanya bisa explore packagingnya. Kalau kita online kita lihat dari layar aja deh. Nah ini ya, ini kamu lihat nih packaging suatu produk ya, dan ya kebaca. Nah ini kalian lihatnya dari sini kan, ya dari kamera saya ini lihat. Tapi tinta itu di belakangnya, nih tintanya di sini adanya, kelihatan buram dia. Tintanya ada di sini, tapi kalian lihatnya ada di sini. Nah itulah tinta reverse namanya. Lihat yang saya pegang ini, ya begitu tipisnya. Tintanya tuh dicetaknya di belakang. Ini tintanya cetak di sini nih. Ya, beda kan ya. Ini kalian lihat buram nih. Tapi kalau misalnya saya balik, nah, dia lebih jelas. Nah, kalian lihatnya dari sini. Tuh, betul ya. Kalian lihatnya dari sini, tapi tintanya sebenarnya di sini, di baliknya, buram tuh. Gambarnya lebih buram. Oke, ini contoh contoh. Contoh lagi, kalian kalau sering belanja di warung tahu ini pasti. Hmm. Oke, ini. Apa ini? Roti Roti Pak. apa, Pak? Iya, roti ya. Sering jajan berarti kalian di warung ya. Ini kebetulan proyek saya ini. Full satu packaging. Oka. Saya juga baru tahu nih ternyata di sini ini ternyata yang punya perusahaan Cina ini. Itu roti roti Cina loh, perusahaan Cina loh ternyata. Saya juga baru tahu. Ya ini jadi ini. Nah, ini kalian lihat dari sini kan. Tuh, cakep ya gitu. Sebenarnya tintanya dicetak itu di sini, di baliknya. Nah, tintanya ada di sini nih. Di perinya di sini. Gitu. Ya, ini reverse namanya. Kebayang? Kalau kalian lihat langsung, kalau itu bisa kalian nanti lihat-lihat di kos-kosan atau di rumah gitu kan. Packaging yang tintanya di mana nih? Di depan apa di belakang nih? Ini tinta Surface atau tinta reverse nih? Gitu. Oke, lanjut. Ngerti ya? Nah, ini tinta susunannya ya. Jadi komponen penyusun tinta satu ada resin.
resin ini sebagai pengikat atau binder gitu, pengisi atau pengikat ya, pengikat pigmen dan substrate gitu. Jadi dia resin ini gunanya untuk megang pigmen sebelah kanan, sebelah kirinya megang substrate gitu. Nah ini resin ini banyak nih di tinta nih macam-macamnya. Ada vinil asetat yang tadi ya, tuh. PVAC ya, PVA ya, tadi kan. Vinil asetat, ada PU, poliuretan, ada NC juga dipakai di tinta nih. Ada poliamid dipakai juga gitu. Dan masih banyak lagi di tinta itu banyak resinnya gitu. Oke, pertanyaan dari saya, resin sama polimer bedanya apa? Bisa jawab? Izin coba Pak. Ayo Bintang gimana? Kalau menurut saya resin tuh lebih ke bisa dibilang kayak lem sih pengikatnya. Kalau Nah, polimer tuh lebih ke material komponen gitu Pak. material atau komponen kurang lengkap. Adli bisa jawab? Nura? Kurang lebih sama sih Pak kayak bintang tadi kalau kalau resin itu kayak bahan pengikatnya gitu. Kalau polimer itu Hmm. sih bahan utamanya. Hmm. Terus resin itu kayak apa ya? Kayak produk sebelumnya gitu Pak. Dan kalau misalkan polimer itu kayak si produk yang udah jadinya gitu, yang udah mengeras, yang udah Gimana jadi gimana kayak gitu. gimana gimana tadi? Kalau Kalau resin? resin itu kan kayak binder dan juga dia tuh masih bisa diubah-ubah gitu juga ya Pak. Masih belum kayak produk yang tetap gitu. Masih Hmm. bisa dipolimerisasinya lagi, masih bisa Hmm. ditambah-tambahin lagi kayak reaksi kimianya. Kalau Hmm. misalkan si polimer itu bisa lebih stabil karena dia udah lebih siap gitu untuk digunakan sebagai material gitu gitu Pak. Gitu. Oh iya iya iya, iya. Ya. Ah, jadi resin sama polimer itu ya, itu adalah sama. Kalian bicara warna, itu bicara polimer. Tapi kalau kalian bicara hijau, itu bicara resin. Ngerti gak bedanya? Ngerti bedanya gak? Ngerti Pak. Jadi kayak itu tuh saling berkesinambungan gitu apa. Jadi si resin itu kan tadi berfungsi sebagai bahan dasarnya buat polimer. Itu kan Hmm, Pak? ya. Resin itu, kalau kita bicara polimer itu sebenarnya semesta pembicaraan. Kalau 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 kalian ingat bicara apa matematika himpunannya. Jadi kalau himpunan besarnya itu polimer itu seperti warna. Kalau kita ngomong warna kan, warna itu kan ada 7 kan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong hijau gitu kan, itu warna juga kan gitu. Cuman kecilnya dari warna gitu. Jadi resin itu cabangnya dari apa polimer sebenarnya sama dia. Ya, cuman dia lebih kecil aja. Jadi semesta pembicaranya lebih. Jadi polimer itu lebih luas. Kalau kita bicara tumbuhan, luas kan. Tapi kalau kita bicara pohon mangga, kan tumbuhan juga. Cuman kita fokus ke pohon mangga gitu. Tapi tumbuhan juga kan. Ngerti gak bedanya? Nah, seperti itu. Sebenarnya sama. Jadi pohon juga kan. Pohon mangga tumbuhan juga kan. Tapi kalau kita ngomong tumbuhan kan luas. Ada tumbuhan paku, tumbuhan apa perdu kan yang merambat atau apa kan banyak. Tapi kalau kita ngomong pohon mangga tumbuhan juga, itu kan pohon yang dikotil monokotil kayak gitu. Jadi sama ya, resin hanya bagian kecil dari polimer. Pigmen, pigmen sebagai penghasil warna, ya. Nah ini pigmen ini banyak lah nanti. Kalian kalau misalnya pengen tahu lagi ya nggak apa-apa nanti belajar lagi tentang pigmen. Ada nanti di kalau di kimia yang itu belajar sih pewarna ya. Solvent. Nah, ini solvent ini sebagai pelarut. Ada jenis dari aromatik. Tahu aromatik? Dari keton, gugus keton tahu? Raffi, gugus keton apa Raffi? Ingat gak? Lupa Gugus. Pak. Ah, lupa. R Ntar. C O R kalau nggak salah. R C garis dua O sama R C O R betul ya? Gitu. Kalau Ya Pak alkohol, RC. Sani masih ingat gak? Alkohol ingat gak gugusnya gimana? Sani? Oh, itu gugusnya OH, Pak. Gugus fungsinya OH. OH ya, iya R O H ya. Tuh. Kalau ester, ada yang ingat gimana gugusnya? Nura lupa. Ester, Ester tuh ini nggak sih Pak? RCOOR ya? Bener gak Pak? ester R C O R.
Iya, eh RCOR apa RECOO? RCOOR, Pak. RCOR apa RCOH? Ya, RCOOR. Iya, share betul. Kalau RCOA, OH, RCOH apa itu? Kan RCOOR ester, tapi kalau RCOH, H ujungnya H bukan R, apa itu? asam 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 karboksilat. asetat ya, Pak? Ya, asam karboksilat. Ya. Hebat, gitu dong. Itu kan kimia dasar itu, kimia SMA itu, jangan lupa. Aditif sebagai zat tambahan untuk mendukung properties ya. Gitu. Ada aditif. Aditif itu kalau kalian masak masak nasi goreng, kan tinta nih ya. Tapi kalau saya ngobrol nasi goreng, aditif itu seperti garam ya. Kebayang nggak? Ketumbar, nasi kalau bikin nasi goreng tuh aditif itu seperti garam lah. Tuh. Ya tambahan doang sedikit dia tambahannya. Nah ini seperti ini nih gambar ini tinta ya kan. Ada pewarna. Pewarna itu ada dua tuh, dyes sama pigmen. Hmm, di sini. Ini vehicle nih, pengisi resin biasanya nih di sini. Ya, lubrikan tuh kan. Di sini enggak, ini bukan solvent nih. Salah nih ya. Nah, di sini ada aditif. Ya, aditif ini ada pengering tuh, ada wax, lilin, ada fluoresen, ada surfaktan, ada plasticizer. Ya, jadi kayak garam tuh aditif ditambahkan sedikit aja. Ini komponen-komponen tinta. Ya, kebayang? Kalau ada pertanyaan langsung jawab aja ya. Langsung jawab. Langsung tanya, langsung jawab. Pak, mau Ya, nanya. Adi. Eh, saya Raffi, Siapa? Pak. Yang nanya siapa? Raffi, Pak. Oh, Raffi. Ya, Ya, gimana, Vi? sebenarnya penasaran aja sih Pak tadi buat Hmm. tinta yang tadi yang survei sama apa yang dibalik Reverse. gitu, ya Ya, reverse. Nah, ini itu ya. sebenarnya kegunaannya tuh dipakai di kemasan seperti apa aja ya Pas. Terus kayak lebih mending yang mana, mending yang surface apa yang reverse gitu. Kalau kemasan tadi saya udah tunjukin tuh. Mana tuh? Kalau Surface, ini salah satu kemasannya. Ini tujuannya apa ini? Kardus Indomie, sama aja kan kayak gini nih. Oh, Tujuan, berarti kalau itu tuh yang kayak lebih apa ya bahannya tuh yang keras mungkin apa? Kayak kardus, terus ya juga salah satunya itu. Kalau kardus emang jarang yang reverse. Cuman kardus ada yang reverse. Jadi ini kardus dilaminasi dia. Ini kan kardus nih. Dia nyetak dulu di film gini. Film ini dicetak dulu. Ya kan? Nanti ditempel di sini nih dia. Ada yang seperti itu. Kebayang nggak? bayang Pak. Kalian kalau misalnya ada packaging, kalau kalian bukan di packaging nih, kalau kalian hancurin nih, kalian robek aja di sini nih. Robek, kalau dia melar, kayak ada plastiknya, berarti dia reverse dia. Jadi dia packaging ini, dia dilaminasi sama ini. Gitu. Packaging ini dilaminasi sama ini. Jadi dia packaging seperti ini. Tapi ada juga yang langsung begini doang, gitu. Kalau dia laminasi dua begini, ini berarti ini udah lebih mahal nih cost produksinya. Ini biasanya barang-barang yang branded nih yang begini. Itu tujuan salah satu brand itu kan dia packagingnya tidak mau ditiru sama orang lain kan. Gitu. Akhirnya dia buat packaging yang sangat sulit. Akhirnya tidak untuk tidak bisa dicontoh sama orang lain gitu ya. Gitu. Daya tariknya di situ kan, oh packagingnya bagus gitu. Daya tariknya di situ. Sama juga branded dia, itu brand. Kok packagingnya nih, kalau yang asli kayak gini loh, gitu. Kalau packagingnya kayak gini, wah ini palsu, gitu. Kebayang nggak? Kalau kalian beli iPhone, packaging asli iPhone itu seperti itu tuh yang kalian beli kan. Cuma kalau ada eh, handphonenya kamu beli, packagingnya beda nggak kayak gitu kan? Tulisannya beda, warnanya luntur. Nah, kalian yakin nggak itu Apple kan gitu? Tuh. Jadi dia packaging itu gunanya untuk branded juga gitu. Ya, yang ini dia karena barangnya murahan misalnya kan, ya dia nggak perlu lah pakai laminasi. Dia langsung cetak di sini aja tintanya. Gitu. Nah kalau si Hoka ini laminasi dua film dia nih. Dia tintanya dicetak di sini, kemudian dilaminasi lagi nih sebenarnya. Ini dua film ini. Kalau kalian ketemu nanti kalau kalian beli roti ya, kalian robek aja nih di sini nih. Dia ada dua lapis nih. Tuh, kelihatan nggak? Aduh, robeknya. Tuh, ini ada dua lapis nih.
Susah yang lihatnya ya. Ini ada dua lapis nih. Ini termasuk packaging yang menengah lah dia, gitu. Filmnya jadi tidak mudah udara dari luar tidak mudah masuk, jadi rotinya tidak mudah melempem kayak gitu kan. Beda nih sama packagingnya seri roti. Seri roti lebih tipis dia. Ini Oka lumayan bagus packaging gitu, lumayan kuat dia. Bisa juga heran ini kok bisa begini packagingnya. Gitu. Padahal roti murahan ya, roti bukan murahan, roti murah ya. Paling 3.000 ya atau 4.000 kan di warung. Cuma packagingnya kelas mahal. Tuh. Beda sama sari roti. Sari roti itu cuma satu lapis dia dicetak satu doang. Tipis kalian pegang. Kalian bisa bedain kalau kalau kalian beli roti, sari roti kalian beli yang bantal tuh yang 12 ribuan, mahal kan? Sama kalian beli Hoka yang 3 ribuan atau 4 ribuan yang ini. Kalian bedain aja plastiknya pegang. Tebelan mana, kokohan mana gitu. Kalian bisa bisa bedakan. Kalau yang kayak botol gelas gitu Pak, hitungannya itu berarti surface Pak ya? Rich Ya, surface. Yang kayak gini Pak. mana tuh? Ya, Bentar. itu survei itu tintanya di luar ya. Nggak kerasa sih Pak. Ya, tintanya di luar itu surface itu. Itu jadi tinta cara itu cara nyetaknya beda lagi tuh cara nyetaknya dengan sablon itu modelnya. Sablon kayak seperti baju gini. Jadi dia dicetak gitu tuh di gelasnya. Jadi di gelasnya diginiin dia shred gitu jadi label. Wah, kalian itu masih jauh lagi tuh. Kalau ada waktu sih kita bisa sharing lagi tentang percetakan gitu. Gitu. Apa-apa. Iya. Iya penasaran. Kalau misalkan si reverse ini kan berarti tintanya kan di bagian dalam ya, Pak. Hmm. Kayak misalkan yang Alpha tadi. Itu sebenarnya kayak kan kalau Alpha kan dia langsung ngebungkus ke makanan kan, Pak. Kayak langsung Jadinya nyentuh gitu. ini, Iya. ini rotinya langsung dibungkus gini kan? Ya, Ya, ya betul ya. betul. Ya, Langsung gitu oke. kan, Pak. Nah, Ah. sebenarnya kan tintanya di dalam tuh, Pak. Sebenarnya boleh nggak sih, Pak, kayak cetakan tinta dalam itu langsung kena makanan gitu? Tinta langsung kena makanan itu eh kalau dari saya sih nggak bagus ya. Tinta langsung kena makanan. Makanya nggak ada produk makanan yang langsung kena tinta. Nggak ada produk makanan yang ada itu produk yang bukan makanan seperti tisu. Saya nggak bawa sih packaging tisu. Ada sih saya ajak untuk tisu. Tisu itu satu lapis, dia tintanya nggak ada lapisan lagi. Jadi kalau ini film satu, ya film satu dicetak, kemudian cetakan itu ditutup lagi sama film lagi, Adli. Oh. Ini makanya saya bilang tadi dua film ini, dua film ini. Ya, ya, ya. Kelihatan tadi, Pak. Dua Ditutup film. lagi. Jadi pas sudah ditutup ini, kan dia nggak kena langsung sama produk ya, makanan ya. Oh, oke, oke, oke. Kebayang ya. Kebayang, kebayang, kebayang. Jadi dia nggak kena kan. Tuh. Makanya ini keluar aja sih buat kalian gitu loh. Hindari makanan yang langsung kena tinta. Contohnya apa? Junk food. Kalian pernah makan di junk food, kalian lihat deh tempat makanannya. Itu langsung kena tinta itu. Makanan kamu, kentang gorengnya, burgernya, itu kena. Ini keluar aja dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih sehat dari saya kan. Kenapa disebut junk food? Ya salah satunya mungkin itu. Packagingnya, makanannya kena tinta itu. Dan sampai sekarang ini saya juga belum menemukan tinta yang benar-benar nggak aman buat makan tuh belum menemukan saya gitu juga. Gitu. Banyak berbahaya. Nanti kita bahas ini formulasi ya. Ini saya buka dikit dengan formulasi kalian lihat bisa lihat. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini udah kebayang ya? Tinta Surface, tinta reverse ya. Kalau gini kan obat tintanya di luar kan, obatnya di dalam ya. Nggak kena dong, aman dong. Betul ya. Heeh. Produknya di dalam yang dimakan, tintanya di luar, aman ya. Kalian bisa datang ke junk food, merek apa aja, kalian lihat aja tuh, burgernya atau kentangnya, makan di tempat yang makan di tempat ya, bungkus-bungkusnya itu, tintanya itu Surface apa Reverse. Kalau Surface berarti kan dia terkena makanan kentang kamu kan, intermezzo ya. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit formulasi buat kalian. Ini formulasi ya. Jadi original tinta itu kurang lebih seperti ini. Misalnya ada varnish polyamide 30%, varnish vinyl asetat 25%, pigmennya misalnya 10%.
Aditif tadi kan garam gitu kan 5%. Solvent 30%. Jadinya 100 gitu kan. Nah ini tinta ini original kita beli itu seperti ini nih. Formulasinya 100%. Kalau kalian bayangin kalau kalian beli cat lah. Cat sama tinta hampir sama ya. Cat itu juga seperti ini. Kalian beli cat di toko kan. Satu kaleng kan. Betul ya? Satu kaleng 5 kilo kan. Nah untuk diaplikasiin kalian kan harus nambahin thinner ya. Pernah ngecat gak nih kalian nih? Jangan nggak pernah ngecat. Nggak pernah. Raffi pernah ngecat gak Raffi? Cowok harus bisa ngecat nih. Belum Nah Pak. nih, Nura pernah ngecat? Tahu tapi Pak Tinder buat tambahan Ya, chat itu Tinar kan gitu. yang kaleng hijau itu. Kemarin kan kalian belajar sama Pak Oki itu tentang semen kan, persemenan tuh ada lapisan luarnya di cat. Nah itu salah satunya ya ini ngecat ya. Jadi cat kalian beli di toko material. Sebelum dicat di tembok kan kalian campur dulu kan dengan air atau dengan thinner kan. Nah jadi kita namanya original ini kalian beli di toko. Pas mau ngecatnya namanya aplikasi. Sama tinta juga seperti itu. Ditambahkan solvent atau thinner sebesar 30%. Kebayang kan? Jadi totalnya kan 100 tambah 30, 130. Tuh, jadi semua cat itu, semua tinta sama cat sama nih. Kita beli dari toko gitu kan, kita tambahin dulu thinner, baru kita aplikasiin. Gitu. Kenapa kita harus tambahin ini? Itu karena jualan ini nih, viskonya tinggi. Gitu. Kalian pernah nggak buka cat langsung dari kalengnya? Ya, yang nggak pernah ngecat nggak tahu tuh. Buka kaleng langsung, itu kental banget kan? Ya, kita campurin solvent thinner nih. Mungkin Nura belum pernah lihat nih, Nura nih. Nura, Pernah Pak, pernah oh pernah, saya lihat iya ngecat pernah lihat ya. renovasi kamar Oh, tahu kentalnya kayak gimana gitu. saya pikir buka bumbu doang, Nura nih, buka paket doang, tahunya. Ya, dibuka terus solvent kan, tambahin thinner kan 30% gitu, bayang ya. Nah, varnish poliamat ini 30% varnish ya. Nah, varnish itu isinya tuh seperti ini, resin poliamat ya. Poliamat solid ini seperti ini nih, tampilannya nih, padatan. Ya solid kita bilangnya solid ya padatannya 40%, tambahin solvent 60%, jadi total varnish poliamat 100%. Ya jadi varnish PA ini masuk sini nih gitu kan, cara buatnya kayak gitu, ini dilarutin dulu sama solvent 60% misalnya gitu, bayang. Nah sama seperti vinil asetat ini, vinil asetat 20% solidnya, ini solidnya seperti ini kan. Solventnya 80%, jadi total varnish VA 100%. Jadi VA-nya itu di sini nih, masukin sini. Dia harus berbentuk cairan dulu, liquid. Ya kalau kalau solid gini nggak bisa kan diaplikasikan. Sama cat juga kayak gitu, harus diaplikasikan dulu di sini. Harus dicairin dulu di sini. Jadi kita produksi dulu ini, bikin solidnya 20%, tambahin solvent 80% ya kan. Tuh, jadilah liquid dia gitu. Ini solidnya gitu. Sama nih poliamat solidnya juga seperti ini nih. Gitu. Resin. Tuh. Nanti kalau praktikum bisa juga nih gitu. Kalau punya ini kita larutin sama solvent di lab ya nanti kan ketemu tuh gitu. Berapa lama bisa larut gitu. Nanti dihitung tuh. Itu proses produksi tuh biasanya di perusahaan cat atau perusahaan tinta tuh sama. Diputer berapa lama jadi larut dia gitu. Oke, ada pertanyaan di sini tentang formulasi? Saya mau tanya Pak, Iya, Pak Nura, Mbak Nura, kalau Mbak, yang Mbak. resin ini kan persentasenya tuh 40-60 ya Pak. Kenapa kayak gak setengah-setengah itu? Yang mana nih? Persentasenya tuh kenapa harus 40-60 Pak? Yang solid sama solventnya. Ini 40% sama solvent 60% ini biar 100% aja, Nura. Ya, kamu bisa aja di sini 30, tergantung formulasi di tiap-tiap company ya, tiap perusahaan, pabrik catnya. Pabrik catnya mau poliamat ini mau berapa persen? Bisa, bisa. Cuman ada kejenuhan. Kejenuhan dalam arti ada maksimum ini larut dalam solventnya berapa persen? Ada. Seperti gini contohnya, kalian satu gelas air air putih, kalian masukin garam 1 sendok, masih bisa larut ya. Tapi kalian masukin garam 5 sendok lagi, lama-lama nggak larut kan, masih ada di bawah-bawahnya tuh ada garamnya kan, tidak larut dia. Jadi udah titik jenuh kelarutan, nah itu juga ada di sini di solvent ini. Ini saya kasih angka hanya contoh gitu. Dia ada maksimumnya tergantung TDS ininya nih, sifat-sifat poliamat dari
factory apa dari supplier kita kan, dari Polymat, dari maker Polymatnya. Jadi maksimum berapa nih? Kita maksimum 55 Pak. Oke, gitu. Tapi kita cuma butuh 40 gitu. Kita masukin 50 juga nggak apa-apa gitu. Seperti tadi Ya, garam jadi kan. Ya mm-mm, gimana Pak? tergantung kejenuhannya ya Pak. Ya, ada Beda-beda titik ya jenuhnya, sorry. betul. Mm-mm. Garam di air 1 gelas, kalau masih 1 sendok, masih bisa larut. Cuma kalau masih langsung 5 sendok, nah dia lama-lama kamu sekocok seapapun juga nggak bisa larut kan. Dia masih ada di bawahnya tuh ada apa namanya partikel-partikelnya apa senyawa-senyawanya garam ya yang nggak larut ya tidak tersolvasi ya namanya. Wah gila bahasa kampus banget tuh, tersolvasi. Tahu nggak bahasa itu? Saya lupa. Oke, ada lagi pertanyaan di sini? Dari saya cukup Pak, terima kasih. Yuk. Raffi ada pertanyaan? Paham? Eh, belum ada Pak, Paham masih ya? aman Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini formulasi contohnya dalam water base nih. Ya, ini yang saya tahu ya. Nanti kalian bisa cari lagi referensi dari yang lain. Jadi gini, kalau formulasi water base. Resin akrilik misalnya kan. Akrilik solid 20% misalnya. Solvent 80%. Total varnish solvent base 100%. Betul ya? Betul ya? Nah, kita mau buat water base itu pakai namanya emulsifier. Tahu nggak emulsifier apa? Ada yang tahu emulsifier? Bintang? Izin Pak, jawab. Ya, Supplier tuh itu sebenarnya zat doang sih Pak, zat kayak semacam aditif buat ngebantu si misalnya ada minyak sama air itu jadi bisa nyatu gitu, bisa jadi ya nyatu lah kalau good. misalkan saya emulsifier. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini di formulasinya akrilik solid tadi kan udah kebentuk ya. Solvent udah 20%, solvent 80%. Dari 100 ini varnish, akrilik varnish, solvent base. Ini saya tulis 100%. Tapi untuk membuat resin akrilik water base, ini akrilik solidnya kita naikin jadi 70%. Kita buat sangat pekat, sangat kental, sangat pekat ya, gitu. Sangat kental sekali. Kalau ini kan encer nih misalnya jadinya nih. Viskonya encer lah. Nah, ini kita buat nih sangat pekat nih, 70 dengan 30. Sangat pekat gitu. Kita paksa untuk larut ya, gitu. Kemudian kita pakai emulsifier ini, misalnya 10%. Ya. Nah, barulah kita masukkan air 240%. Jadi total acrylic water varnish water base ini ya, jadi 350% total dari semuanya ya. Nah, ini seperti ini loh. Ini oli, air, emulsifier kan. Di mix, dipaksa mix, kita paksa jadi water base dia. Jadi emulsifier ini seperti apa ya? Apa? Dia mempunyai gugus hidrofob sama hidrofil. Nura, apa itu hidrofob? Nura, gugus hidrofob. Tahu nggak? Hidrofob tuh yang dia bisa ini gak sih Pak, yang dia gak bisa, kan ada tuh daun yang hidrofob gitu, jadi gak bisa nolak air gitu, nolak air, Ya, hidrofob nolak air. Hidrofil, nolak air intinya. Dia hidrofil, yang Sani. menerima. Oh, Shani. Sani, hidrofil apa Sani? Tahu Sani hidrofil? Sama nggak sih Pak yang air? Hah? Hidrofil? Yang 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 apa ya? Yang suka air gimana ya? Suka air. Iya, fil. Gampang ngapalinya. Hidrofob, fobia. Saya dulu ngapalinnya fobia. Fobia kan takut, takut air. Hidrofil, feel, perasaan, suka, suka air. Jadi ini emulsifier ini dia punya dua gugus dia. Suka air sama takut air. Jadi dia bisa megang dua-duanya. Nah, ini kita paksa ini resin ini nih. Jadi water base gitu. Nah, sekarang beberapa resin itu dibuat water base, ya ini seperti ini nih. Salah satunya di labnya seperti ini. Kita paksa buat apa namanya jadi water base, tapi kita buat dulu yang solidnya, apa ya yang kentalnya gitu. Agar proses kesininya gampang gitu, lebih banyak produksinya gampang gitu produksinya. Jadi apa kuantitinya besar daripada ininya kita buat encer. Kalau encer kan nanti jadinya encer banget gitu. Sayang sekali produksi tapi dapatnya dikit gitu ya.
Ini cara pertama. Cara kedua, nah ini polimerisasi langsung dari monomernya. Jadi ketika produksi produksi akrilik ini langsung dimasukin gugusnya, gugus hidrofob sama hidrofilnya langsung dimasukin. Gitu. Sorry, langsung dimasukin gugus hidrofilnya karena dia udah hidrofob sifatnya. Ya, akrilik ini kan hidrofob nih, nggak suka air kan. Nah, dia langsung dimasukin gugus hidrofilnya biar dia suka sama air. Dalam proses polimerisasinya langsung dari monomer itu langsung dimasukin apa gugus gugus hidrofilnya biar dia langsung suka sama air. Itu water base. Nah, ini gugus ini nih. Tahu gak nih gugus ini apa? Ada yang tahu? Ini senyawa kimia apa ini? Raffi, tahu Raffi? Bintang? Eh, eh, lupa Pak. Oh, keton Pak. Ya, ini keton. Betul, ini keton. Ini ke sini apa nih? COOR. Tadi yang tadi tuh COOR. Tadi itu siapa tuh? Nura. Tadi apa tuh Nura tuh? COR bilangnya tuh. COOR. COOR. Yang ester tadi Pak. Ester. Iya, Esther, Ya, ini Esther. ester. Jadi ini monomer akrilik ya. Akrilik ini yang tadi kita bahas nih, akrilik ini monomer ini gitu. Ini kalau H gugus H-nya jadi asam akrilat. Kalau C1 metakrilat. Kalau hanya satu asam akrilat. Ini monomernya untuk membuat akrilik, polimer akrilik. Ya, saya ulangi lagi. Ini monomer untuk pembuatan akrilik. Ini monomernya. Untuk membuat polimer akrilik. Ini monomernya nih. Ya. Nah, ini kalau hanya satu asam akrilat. Ini kalau C-nya satu diganti C, ini metakrilat. Kalau C-nya dua apa namanya? Kata akril. Iya, betul. Apal, masih apal. Kalau C4 Buta Buta akrilat. akrilat. butil. C8 Iya, Okta kenapa? okta akrilat. Oh, okta. iya. Iya. Akrilat. Tak, tak. Gitu dong. Jangan lupa tuh pelajaran SMA itu bukan kuliah ya. Ini diaplikasiin loh. Di lab ini ditanya ini kita harus tanya, kita orang kimia ya, kita harus tahu ini semua ini gitu. Jangan kalah sama orang fisika. Fisika tahu sistemnya, cara kerjanya, mesinnya gitu kan. Tuh, tapi kita tahu kimianya gitu. Itu yang membuat kita harus pede di pabrik kalau kalian tadi terjun ke dunia pabrik ya, industri ya. Kita jangan mau kalah sama orang fisika, orang matematika gitu. Kebayang ya maksud saya? Tuh, kalian harus pede, kalian, oh ini bagian saya nih gitu kan, saya harus tahu gitu. Jangan diem aja. Gitu. Ntar direbut sama orang fisika, orang fisika lebih tahu, wah, susah kan. Karena pengalaman saya nih, orang IT di tempat saya ya, ini cerita aja, orang IT di tempat saya itu udah jago kimia, kalau nggak percaya. Orang IT loh, orang komputer, dia lulusan orang komputer, tapi udah jago kimia dia, karena dia bekerja di dia packaging kan, ketemu sama polimer gitu, jadi tahu dia gitu udah hebat lah selevel-level kita aja jadinya gitu selevel-level saya tahunya gitu kan tapi dia orang IT loh nah makanya kamu nanti lulus sarjana kimia nih maupun terapan jangan lupa nih ilmu ilmu dasarnya gitu jangan mau kalah sama orang IT bahkan orang IT orang komputer tahu banget tuh, kimia lanjut nah ini tinta ya peran dalam industri packaging nah tinta ini sebagai branded juga warna ya nah ya contohnya nih misalnya di warna merah nih. Nah, warnanya KFC kan sama warna McDonald beda nih. Kamu lihat bisa lihat bedanya nggak? Nggak tahu di layar kamu ya. Jadi warna warna merahnya KFC sama merah McDonald itu beda. Merah Coca-Cola, merahnya pizza ini beda nih. Saya maunya merah kayak gini gitu. Kalau ada Pizza Hut merahnya merah kayak gini, mau nggak kalian? Nggak mau kan? Seakan-akan kayak barang palsu, betul nggak? Yang tadi saya bilang tuh, branded. Itu warna juga branded tuh jadinya. Gitu. Merah Ferrari gitu. Kalian mau gak warna Ferrari warnanya merah itu kuning-kuningan gitu, kayak abis kena matahari gitu kan, bule gitu kan, kayak udah lama gitu, nggak mau kan? Ah ini palsu nih gitu. Ini merah nih contohnya. Biru sama
perhatiin nggak birunya Twitter sama birunya Facebook sama nggak? Birunya Oral-B gitu, birunya Pepsi beda. Itu namanya brand tuh ya. Produk-produk ini produk-produk ya yang terkenal. Ke hijau misalnya Grab. Nah, ini paling gampang nih. Grab sama Gojek kelihatannya sama ya. Kalian kalau dekat sama tukang Gojek sama tukang Grab, lihat aja jaketnya itu sama nggak gitu. Atau aplikasinya sama nggak, warna hijaunya. Beda ya. Dari warna dia beda, mau beda, walaupun hijaunya sama nih. Grab lebih gelap nih. Gojek lebih terang, lebih banyak kuning. Ya, tuh, kelihatan kan. Tapi dia ada dari desain juga dia Gojek cuma gini doang, simpel kan. Grab kayak gini ya inilah tinta nih warna. Marlboro merahnya ini kuning, nah, banyak tuh. McDonald kuningnya McDonald tuh kayak gini. Tuh kuningnya CAT kayak gini IKEA. Kuning Ferrari juga punya kuning. Tahu kan Ferrari ada kuning. DHL kuningnya DHL tahu kayak gitu. Nah, ini salah satu fungsinya tinta juga dalam packaging. Dia membuat branded suatu produk warnanya tuh jadi khas gitu. Kalian mau nggak beli packaging, beli apa makanan gitu kan, tapi warnanya udah bladus gitu packagingnya kan kita jadi ragu ya gitu kan, ini bener kan nih barangnya nih gitu, ini bener kan nih Pizza Hut nih gitu, ini bener gak KFC-nya, kita jadi ragu kan. Kebayang sini, lanjut. Nah, ini warna. Jadi di packaging itu ada uji analisis warna kan, uji warna nih. Kalau kalian spektrum ini udah pernah tahu ya, ada yang X-ray gitu kan. Nah, ini visible kan di sini nih. Mata kita ngeliatnya di warna di sini jadi biru dari 400-an sampai 700-an ya. Meiji Hibinu, bayang? Ingat ya? Tuh kan. Nah, gini. Jadi kalau misalnya kita lihat warna biru, nanti gelombangnya tuh birunya tinggi tuh, tat, gitu. Turun lagi gitu ke sini. Kalau kita lihat warna kuning, kalau kita pakai spektrum ini kan lihat tinggi langsung kuning tinggi sini gitu. Nah, ini warna red, yellow, blue tuh warna apa namanya? Warna primer ya. Warna primer, orange, violet, green warna apa? Kalian tahu? Sekunder. Ya, sekunder. Komplementer ya, ya warna sekunder ya bisa sama aja. Ya jadi ini red tambah yellow jadi oranye. Nah, kalau oranye ini jadi gelombangnya itu merah naik ya, terus kuning naik. Nah, bisa begitu, bisa di oranye sini yang naik nih satu aja. Nah, ini tergantung kotor dan bersihnya warna nih. Kalian kalau mau lebih dalam lagi tentang warna, bisa nanti kita sharing-sharingnya lah tentang warna gitu kan. Jadi kalau misalnya dia warnanya, contoh ya, misalnya gelombangnya di merah tinggi satu kan, terus di kuning gitu, di satu. Kita ngeliatin itu kan oranye ya. Nah, itu warnanya kotor. Tapi kalau dia satu gelombang aja di oranye doang, itu dia oranye oranye bersih. Tuh. Jadi ini alat ini ngebacanya. Jadi ini udah ada alatnya kok gitu. Jadi kita nggak usah terlalu bingung-bingung, udah ada alatnya. Tinggal tembak udah ketahuan tuh warnanya. Tuh, ini packaging warna nih. Untuk color matching biasanya. Jadi kita misalnya tadi kan kayak tadi nih, maunya merah-merah kayak gini nih, udah kita color matching kan, gitu. Kita tembak warnanya. Nah, nanti ketahuan tuh gelombangnya di mana gitu. Di sini kita cari warnanya. Itulah gunanya tinta untuk packaging tadi. Merahnya maunya merah Ferrari kayak gini ya udah kita harus ikutin merah Ferrari gitu. Nggak boleh. Jadi pakai maksudnya Ferrari ngeluarin produk apa kan kunci kunci Inggris, kunci kunci stangnya apa kunci pasnya merek Ferrari gitu kan, packaging kan ada merah-merahnya tuh, yang merahnya harus merah Ferrari ya udah kita ikutin kayak gitu. Nanti ini ada alatnya nih kalau di packaging. Nah ini contohnya, di sini kita pakai namanya ruang ruang warna ya kita disebutnya ya. Jadi kan ini ruang tiga dimensi nih, A ke atas plus, A ke bawah minus gitu kan. Sorry, ini L ke atas plus, L ke bawah minus. Ini kiri A minus, B plus. B plus, di sini minus. Jadi kalau A minus, warnanya lebih merah. A minus hijau. Ya, di sini plus kuning. Ini minus biru. Lebih biru ya, warnanya jadi lebih banyak biru nih. Kalau B-nya minus, lebih biru. Sini hitam, sini
uh, transparan. Tuh. Tuh. Jadi dalam dalam industri tinta itu di packaging seperti ini aja nih. Pakai alat ini kita tembak, tet, tuh kan. Keluar datanya langsung tuh, LAB-nya, titik dimensinya. Tuh. A-nya positif, berarti kan di 4 di sini ya. Misalnya A-nya positif, berarti kan di sini ya. Ya. B-nya positif juga, jadi B-nya positif di sana gitu kan. Nah, ada sampel nih kita kalau matching, sekian datanya keluar, dak gitu. Jadi selisihnya tuh tinggal dikurang aja selisihnya nih. Ini kurang ini kurang ini, kurang ini. Nah, ini kurang, kurang. Langsung langsung kebaca dia datanya tuh alat ini. Tapi teorinya kita harus tahu juga. Langsung kebaca dia L-nya selisihnya sekian, A-nya sekian, B-nya selisihnya sekian. Berarti A-nya selisihnya 2. Berarti warnanya kurang terlalu plus kan? Jadi kurang hijau gitu, kurang ke sana gitu. Bayang ya? Sorry. Jadi A-nya plus kan? Jadi ini warnanya terlalu merah. Jadi kurang hijau. Nah, bayang? B-nya minus. Sini kan? Warnanya kurang kuning berarti. Jadi kalau matchingnya warnanya kita tambahin kuning sama kita tambahin hijau. Ngerti ya? Kebayang? Ini Pak contoh mau aja, nanya. jadi saya ya kebayang ya. Jadi contoh aja targetin ini misalnya merah, oranye oren oren apa nih? Oren apa namanya? Oren yang terkenal lah gitu kan ya. Oren Gojek misalnya. Nah ini sampelnya nih kita color matching nih. Nah kalau matching udah mendekati kan, ini kan dari mata kan udah deket ya gitu. Cuma ternyata dari data ini masih jauh gitu. Itu B-nya minus, nah, berarti B itu minus tuh. Di sini posisinya nih kurang kuning, jadi harus tambahin kuning lagi nih di sini nih. Tuh, jadi agar kuning di sini tambahin hijau. Pak mau nanya Pak. Ya, Kan warna itu kan kayak ada color code-nya gitu ya. Nah itu tuh penentuan color code-nya itu gimana Pak? Ya misalkan merahnya tuh misalkan warna biru nih, biru itu biru langit ada color code-nya. Nah itu tuh gimana Pak? kalau color code itu ada beberapa perusahaan yang megang kan. Kalian bisa cek di Pantone, Pantone. Pernah dengar gak Panton? Belum Pak. Tapi itu tuh kalau misalkan berarti setiap perusahaan punya color code yang beda-beda Pak. Maksudnya nggak umum gitu color code-nya tuh. Nah, kalau kita bicara warna kan, yang universal itu emang sekarang orang banyak pakai Pantone dari perusahaan Pantone namanya kan. Sebentar ya. Nih. Nah, ini seperti ini Pantone. Dia punya apa? Dia punya standar warna tuh banyak banget nih, satu gembok ini. Ini udah dipercaya sama cat maker atau ink maker itu untuk sebagai standar warna. Kalau kita bicara warna ya, maksudnya kalau kita bicara warna apa namanya biar universal. Kadang kita pakai Pantone di sini nih, tulisannya Pantone. Bayang ya, gitu. Nah, cuman tiap-tiap perusahaan itu juga tiap pabrik cat atau pabrik tinta itu juga punya standar gate colornya masing-masing. Betul ya. Kayak kamu ke ke toko material Pacific Paint misalnya kan, dia punya standar color masing-masing. Bu mau biru apa? Ini biru biru apa blue blue sky gitu atau biru laut atau biru apa gitu. Ini ada greennya green Tosca atau green hijau. Ini ada tuh setiap di kayak Dana Paint yang saya sebutin produk-produk yang di toko material ya. Kalau kamu ke toko material coba tanya deh. Dan apa yang dia punya color catnya masing-masing gitu. Cuman kalau misalnya kita mau general universal, biasanya kita pakai Pantone namanya. Gitu. Tiap pabrik cat punya standarnya masing-masing gitu. Cat tinta juga sama. Kita mau merah merah marun gitu. Ya, merah marun kayak gini. Cuman merah marunnya Pantone itu jadi standar. Kebayang? Ngerti ya? Kita bicara dan apa yang punya merah marun? Si itu Pacific Bank punya merah marun, tinta ini punya merah marun. Cuman kalau kita ngomong merah marun standar, kita lebih baik ke Pantone akhirnya gitu. Pantone jadi sebagai tengah-tengahnya lah ya. Ada lagi? Pertanyaan? Lanjut? Apa mau istirahat dulu? Kelamaan ya. Nah ini saya sharing mesin-mesin grafur ya. Ini contohnya mesin-mesin printing ya. Kita lihat dulu ya.
Oke. Nah, ini setiap stasiun ini suara saya kedengeran ya? Halo? Iya, Terdengar, kayak Pak. Beneran, Pak. ya. Terdengar Pak, terdengar Pak. Setiap Terdengar. Oke, setiap stasiun ini nih satu warna nih, misalnya merah, kuning, hijau, biru, oranye gitu kan. Ini stasiun ini satu warna nih, satu ini. Mesinnya udah bisa sebesar ini tuh. Lihat. Yang tadi dicetak Hoka itu, ya ini pakai mesin seperti ini. Panjang tuh, lihat berapa stasiun. Hmm. Pak, berarti itu tuh mainnya kayak ditumpuk-tumpuk warna gitu ya, Pak? Betul, betul. Yes. Kalian kalau lihat ini kan ditumpuk-tumpuk warna nih. Emang nggak kelihatan ya tumpukan warna ya? Ini kan merah ini sama merah ini numpuk nih. Sama Iya, putih numpuk. Lagi ini nih. Numpuk kan? iya, Kuning, Pak. numpuk lagi sama merah, numpuk lagi sama putih. Putihnya paling bawah. Betul. Kelihatan juga kalian. Nggak juga. Bagus. Ini juga sama nih. Ini numpuk nggak? Numpuk kan? Ya, numpuk. Tuh. Bagus, bagus. Good. Nah, ini jadi tapi 114 ini satu warna nih, 14, 13 masing-masing satu warna, 14 cetak kuning. Masuk lagi ke atas kan, turun lagi dia ke 15, ke 13, 13 cetak merah. Naik lagi dia ke atas ke 12 cetak hijau misalnya kayak gitu, seperti itu cara cara jalannya. Akhirnya jadi total yang tadi yang rapi. Nah, ya. Ini polos nih, belum ada warnanya. Dicampur putih kan tuh. Dan tadi saya bilang ke atas lagi dia campur kuning, tumpukan tumpukan dia. Nah, kuning tuh ada putihnya kan? Ini ada putihnya kan? Tadi putih dulu, baru kuning kan? Jadi numpuk ini sebenarnya warnanya. Kebayang ya? Itu. Merah. Merah sama kuning jadi oranye kan? Nah, oranye tambah biru jadi coklat. Ini warna tuh, teori warna yang tadi saya terangin. Oke. Itu printingnya. Sekarang laminasi. Yang tadi saya bilang nih. Hoka ini, Hoka ini dua film dia. Dia dua lapis. Jadi kan eh, film dicetak Hoka tinta, kemudian dilaminasi, namanya dilaminasi ditempel lagi sama film lagi. Jadi ini ketutup film lagi nih. Jadi ini dua film sebenarnya. Nah ini laminating mesin namanya. Kita lihat. Ya, ini satu film dilaminasi jadi dua film di lem ya dikasih lem. Film satu kan dikasih lem terus ditempel lagi film dua. Jadi kayak gini nih. Ini film satu, ini film dua dikasih lem, film dua jadi nempel gitu. Tuh, ya. Jadi dua begini maksudnya. Tapi ini nih yang ini dua lapis ini. Ini mesinnya seperti itu. Kemudian backmaking itu membentuk kayak pons, kayak buat sasetan kayak gitu kan, buat yang buat diri kita bisa lihat nih. Backmaking itu yang buat kotaknya. Back, namanya juga buat kotak. Nah, film yang tadi, ini kan tadi kan gulungan tadi ya, udah cetak kan udah ada cintanya, udah ada laminasi.
Masuk ke mesin nanti dibuat kotak dia, bag, namanya bag tuh kantong, dibuat kantong. Ini alatnya seperti ini. Dipotong sesuai ininya, nah ditekuk. Nah, ya jadi kantong ya, kelihatan kan? Nah kayak gini, bag making, dibuat kantong gini. Ini udah jadi packagingnya gitu. Gimana cara ngisinya? Nah ini cara filling dan packing. Ini cara ngisinya nih. Contohnya nih kemasan kacang ya. Kita lihat cara ngisinya. Iya itu dia cara ngisi packaging kacang. Kalau video susah ya ngeliatnya. Kalau ngeliat langsung enak ya nanti ke mesinnya. Nanti kalau kalian ada kesempatan PKL tuh boleh tuh ke pabrik packaging atau pabrik makanan. Banyak ya di kita pabrik makanan itu ya Mayora gitu kan, Unilever gitu kan. Cuman biasanya mereka punya mesin fillingnya. Kalau untuk yang printingnya itu ke ke pabrik sebelumnya lagi dia gitu. Tuh ya. Nah ini green green teknologi buat tinta. Reduce mengurangi. Tadi menurunkan kadar solvent pelarut pada tinta. Contohnya misalnya tintanya memakai toluene dari 25% diturunin dari 23%. Ya, itu juga green kan. Tuh, toluennya diturunin. Jadi baunya jadi menurun. MEK, toluen kan berbahaya buat kesehatan kan. MEK juga keton juga berbahaya, metol etil keton. Contohnya dari 18% menjadi 10% gitu dan lain-lain. Kita turunin kadar karbonnya gitu kan. Itu kan aromatik berbahaya. Menggunakan kembali reuse gitu kan. Tinta bekas gitu kan. Setelah printing kan ada tinta bekas tuh gitu. Dipakai lagi gitu kan. Dengan warna yang sama, misalnya kuning ke warna kuning gitu kan. Atau warna yang berdekatan, misalnya kuning kuning apa ya? Kalau misalnya merah biru biru laut sama biru langit gitu kan. Atau biru apa? Ya birunya berdekatan lah gitu kan. Tuh. Jadi bisa kita pakai tuh warnanya. Atau warna terang dengan warna terang, misalnya kuning dengan oranye terang kan. Tuh. Nggak mungkin kan kuning dengan hitam, betul ya? Biru dengan apa violet deket kan gitu. Kan tadi kan kalian lihat tuh warna yang tadi tuh. Warna yang berdekatan tuh kayak ungu ke biru kan dekat. Ya, biru ke hijau dekat. Hijau ke kuning dekat. Bayang ya? Kuning ke oranye dekat. Oranye ke merah dekat. Jadi kan warna warna primernya kan merah, kuning sama biru kan. Itu kan warna ininya kan. Jangan sampai nyampur warna merah sama biru. Itu jauh. Tapi warna merah sama violet. Warna merah sama violet dulu.
atau warna merah sama oranye dulu gitu. Seperti itu. Jangan nyampur oranye sama biru gitu. Loncat. Bayang nggak? Kayak tadi contohnya. Tuh. Nah ini, bayang ya. Kalau ada warna merah nih, bagusnya campur dengan oranye dulu gitu. Atau merah dengan violet dulu yang berdekatan. Jangan campur red sama ya sama green misalnya kan. Wah, rusak ini. Gelap langsung warnanya. Kayak gitu. Atau oranye campur dengan yellow dulu atau oranye dengan red dulu. Jangan oranye dengan violet langsung loncat ke sini. Atau oranye dengan green. Itu warnanya jadi kotor nanti. Kebayang ya, ini teori warna kok. Kalau kalian terjun ke dunia tinta atau dunia cat nanti, ya ini kalau kalian harus tahu ini nanti belajar. Ya, nih, warna gelap dengan warna gelap gitu. Ya. Dan terakhir semua warna dicampur menjadi satu. Semua warna nih total campurnya jadi satu gitu. Warna warna gelap, warna coklat udah itu jadi kita pakai lagi. Gitu. Terus recycle, recycle packaging ini setelah udah rusak itu kan udah dipakai, recycle nih. Plastiknya kan tadi apa tadi yang bilang polimer dipanasin bisa meleleh kan? Recycle kan, yang tadi bilang siapa si Adli apa siapa ya? Raffi ya, lupa saya. Jadi recycle, plastiknya di recycle, nah kan tintanya kan kepisah nih sama plastiknya tuh, nah, tintanya dipakai lagi gitu, dicampur ke tinta yang fresh kayak gitu, sama aja tuh recycle juga, tuh nanti tintanya kepisah sama filmnya, kan ini kan BGPE tadi, ya. Polimer tadi apa termoplastik kan, kalau dilelehin dia meleleh dia, tuh jadi kepisah. Nah replace toluene dan MEK diganti menjadi alkohol dan ester. Itu, ini mengganti ya. Jadi tintanya atau catnya itu dari toluen, aromatik, sama keton menjadi alkohol dan ester. Lebih tidak berbahaya alkohol dengan ester, betul? Nah, kemudian dari alkohol dan ester diganti lagi menjadi air, gitu, water base. Water base lebih 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 tidak berbahaya lagi ya, lebih sehat lah ya, lebih mudah, lebih ke lingkungan juga bagus kan ya, gitu, limbahnya nggak terlalu berbahaya. Gitu. Nah, sama kayak tadi nih, resinnya juga akhirnya dari aromatik yang keton soluble menjadi resin yang alkohol dan ester soluble. Kita ganti. Cari resin yang piu misalnya dia pakai poliuretan atau pakai vinyl asetat yang tadi itu yang saya terangin, tuh kan. Dia kita gantilah pakai gugus alkohol sama ester jadi larutnya gitu. Tuh, orang kimia tuh nanti kalau kalian bekerja di pabrik resin ya kalian belajar kayak gini nih gitu. Gimana untuk green teknologi resin kita nih? Harus yang alkohol dan ester soluble. Setelah dapat alkohol soluble, kita jadikan water soluble, larut sama air, gitu kan. Kayak tadi akrilik tadi itu, gitu. Akrilik tadi itu pada proses polimerisasinya itu ditambahin gugus hidrofil biar bisa larut sama air. Gitu. Karena akrilik sendiri udah hidrofob, dia takut sama air. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Nah, pertanyaan diskusi. Silakan bertanya, saya minum dulu ya. Ada pertanyaan? Adli, jelas? Nura? Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya nih. Pak, aduh, nggak ada suara kah? Tes, tes, Kalau Pak. nggak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Bapak mau nanya. Tes, Ya, tes, bintang. Bintang, Siapa? Pak. Ya, bintang. tes. Nah, kan tadi yang bagian replace ya. Tadi yang sebelumnya Pak yang ganti bahan, ya replace. Itu kan ganti bahan ya Pak. Apakah dalam penggantian bahan itu kayak bakal perlu bahan tambahan gitu lagi Pak? Ganti bahan Misalnya yang mana ada, ya? Yang ya kan recycle. misalnya nih dari toluen dan MEK diganti menjadi alkohol dan ester. Apakah kayak ada campuran tambahan gitu biar si perubahan solventnya itu jadi lebih sempurna gitu Pak? Oh nggak perlu, Iya, bisa iya, aja. iya, iya. Di sini nih ada apa namanya sintesis lah ya. Ada apa modifikasi resin di sini nih. Jadi kalau saya dengar-dengar dari orang resin itu, tadi saya bilang tuh, jadi kan dia kan gugusnya aromatik nih, kayak resin apa namanya, resin vinil asetat dia gitu. Dia sama aromatik tuh gampang banget larutnya gitu, gitu. Jadi dia harus di alkohol dan ester soluble. Nah, resin itu harus ditambahin suatu gugus yang dia seneng sama gugus OH. Kebayang ya?
Gugus OA ini kan di sini gugus keton CORR ya. Itu apalagi aromatik nih, aromatik kenceng banget. Aromatik tuh kayak toluen, tadi yang saya bilang toluen, gugus aromatik. Masih ingat kan gugus aromatik yang melingkar benzen, ya itu. Nah, itu di resinya itu ketika dia melakukan polimerisasi, dia harus tambahkan gugut yang suka alkohol sama ester soluble biar dia larut di sini gitu. Atau mungkin dia nggak 100% larut, masih butuh ini, ya nggak apa-apa. Masuknya kan ke reduce, mengurangi toluen. Tadi formulasi tadi loh, 40% poliamat poliamat ya kan, solvennya 60. Nah, 60 ini apa aja aromatik kan. Nah, sekarang poliamatnya udah alkohol subel, jadi tambahkan alkoholnya. Jadi nggak 60 lagi, nggak 60% lagi aromatiknya. Jadinya misalnya 40 aromatiknya, 20%-nya lagi alkohol sama ester kayak gitu. Berarti lebih ke permainan komposisi ya Pak daripada tambahan bahan. Eh apa resinnya dirubah. Sifat properties resinnya yang dirubah gitu. Resinnya tadinya dia harus pakai apa? Pakai alkohol, pakai aromatik. Sekarang dia pakai ester juga bisa loh dikit, tapi tetap pakai toluen juga masih ada gitu. Kan masihnya jadi mereduce kan, mengurangi pemakaian toluen tadi yang berbahaya. Jadi lebih ramah lingkungan, alkohol sama ester lebih ramah lingkungan. Nah, maju lagi selangkah lagi. Nah, resin yang dari alkohol ester ini menjadi ester yang water soluble tadi, pakai emulsifier. Tuh, lebih ramah lingkungan. Ayo, lagi pertanyaan? Sebelum Pak dosen bertanya nih, Pak Adli. Oh, nggak ada Saya, yang nanya, saya nanya duluan nih. Saya nanya saya nih, ini Pak, mau Adli. tanya dulu Pak. Ya, gimana? Izin Pak Oki nanya dulu ya Pak Oki. Pak Oki mau nanya dulu, Pak Oki. Mahasiswa dulu, mahasiswa dulu. Oke, mahasiswa dulu. Eh, Kamu nanya ini sih Pak, kalau misalkan berarti si tinta ini tuh punya sifat ini nggak Pak, kayak yang sifatnya tuh sama kayak packaging gitu, melindungi. Soalnya kan kayak tadi kan si tinta ini kan ada di cat gitu kan Pak. Sedangkan cat sendiri tuh kan beberapa cat punya sifat juga yang buat ngelindungin dinding gitu. Entah itu tahan air atau semacamnya gitu kan Pak. Jadi si tinta ini tuh punya nggak sih Pak kayak sifat yang kayak buat ngelindungin gitu gitu. Jadi sebagai packaging juga gitu. Nah, Depan. tinta ini kan tadi sifatnya itu nggak, dia tadi fungsinya apa tinta tuh? Kita mundur. Fungsinya apa tuh? Bahan mewarnai, Menulis, coating lah. menggambar, ya, coating. Dia pelapis ya. Nah itu ya kayak itu Ya, maksudnya. mewarnai suatu permukaan atau Hmm. lapisan. Jadi dia seperti Hmm. melapis gitu. Cuman Ya. emang bedanya di sini, bedanya tinta sama cat itu. Tinta itu hampir tidak punya sifat untuk melindungi produk di bawahnya. Kalau cat itu ada cat untuk melindungi dalamnya ya. Dia kan kayak waterproofing, cat waterproofing dia melindungi, Iya. dia biar nggak bocor kan. Tapi kalau tinta itu Hmm. nggak ada, hampir nggak ada. Packaging mana yang bisa yang melindungi itu dia nggak ada. Dia yang melindungi produk itu packagingnya kayak ininya nih, yang melindungi ininya yang melindungi bukan tintanya kan, boxnya Iya betul Pak. ya. Hmm. Jadi tinta itu fungsi utamanya nggak ada untuk yang melindungi bawahnya, untuk packaging Oke. dia. Jadi packaging dia untuk ya itu mencetak, menggambar aja Oke. gitu. Malah justru tinta itu harus mengikuti kebutuhan packagingnya. Misalnya ini bahannya ya, aluminium kan. Nah, tintanya harus nempel di sini dong, gitu. Harus bisa nempel di sini. Hmm. Kalau enggak ya nggak bisa dipakai di sini. Tinta ini sama tinta ini beda akhirnya jatuhnya. Memakai resin yang beda, memakai formulasi yang beda. Tuh, tuh. Dia hanya untuk menghiasi aja, tidak untuk melindungi. Nggak ada, hampir nggak ada setahu saya tinta yang melindungi produk di bawahnya nggak ada. Justru dia harus mendukung, mengikuti malah. Follower, tinta itu follower. Ada lagi? Makasih Pak. Ya. Ada lagi mahasiswa? Mahasiswa-mahasiswa itu Mau nanya sih dua Pak, orang. penasaran sama yang tadi. Raffi ya? Yang ya tadi yang Ya. 4R yang replace itu yang ditanyain sama Bintang juga. Nah itu tuh Hmm. buat hasil warnanya untuk tingkat keakuratannya itu apakah benar-benar sama gitu, maksudnya dengan warna asli tanpa yang di replace itu.
Apa ada sedikit perbedaan gitu? Hmm. Kalau di sini saya contohnya nih, contoh untuk yang solvent, replace solvent sama replace resin. Oke. Ada juga replace pigment gitu. Cuman itu di pabrik pigment kayak gitu kan gitu. Nah, kalau pabrik pigment di situ kan ada standar warnanya kan gitu. Kalau dia mau di replace sesuatu, dia harus warnanya harus punya sama dong warnanya. Gitu. Ada standar warnanya, Raffi. Gitu. Perusahaan pigmentnya ya, ketika dia buat kan pigment itu kan bubuk seperti bubuk. Ketika dia produksi pigmen di pabrik pigmen, dia punya standar warna dong. Kalau dia ada modifikasi apa apa namanya di pigmennya gitu. Jadi ketika dia datang ke tinta, warnanya sudah sama. Jadi nggak usah berubah lagi gitu. Kalau misalnya dia dia berubah masuk ke tinta, tentu perusahaan tinta nggak mau, pasti di reject. Hmm. Kebayang ya, Raffi ya? Berarti ya? Bayang Pak. Iya, kalau warna pasti harus standar gitu. Kalau ada perubahan warna ya nggak bisa, berarti belum berhasil itu. Belum berhasil developnya, replace-nya belum berhasil. Ada lagi? Nura? Sani? Dari saya Aman? aman sih, Pak. Aman ya? Aman. Sani aman ya? Nah, Pak Pak Oki, mau tanya apa Pak Oki? Sebelum Coba saya Pak Andi, bertanya. Ya. Pak Andi balik ke yang formula coba, Hmm. yang solvent base sama water base. Ini kalau Pak Oki nanya biasanya berat-berat nih, saya ngeri nih. Bintang kan tolong bantuin bintang ya. Kamu terlihat ini bisa menjawab tadi. Ini ya? Maju lagi, maju, maju. Eh, ini maksudnya. Ini mah bukan formulasi. Ini Nah, formulasi. bukan, bukan. Terus, terus. Nah, ini. Nah, itu Hmm. kalau itu SB kan solvent base maksudnya. Ya. Solvent base itu cuma akrilik sama solvent 20 Hmm. 80. Hmm. Kalau yang water base ada 4 komponen kan, ada akrilik, solvent, emulsifier sama water ya. Ya. Ini kalau secara harga jatuhnya jadi mahal yang mana? Pengalaman yang ini. Harga material ya. Ini. Mahal di akriliknya apa di solventnya? Kalau harga malan ini Pak Oki, malan yang akrilik varnish solvent base. Ini kita buat 20%, 80% jadinya cuma 100 kilo misalnya kan. Ya. Mm-mm. Tapi kalau kita buat ini 70-30, ini jadinya 350. Ini water kan harganya kan hampir 0 rupiah ya. Hmm. Di pabrik sih saya masukin 1 rupiah ini. Gitu. Nah ini tergantung emulsifier. Emulsifier kan emang sih dia kayak surfaktan gitu ya. Kayak air sabun. Ini nggak mahal ini. 10% doang. Total harga itu akan murahan ini. Acrylic water base. Oke. Tapi di si acrylic water base juga dia ada solventnya juga ya? Ada, betul, ada. Oh, Ada, jadi ada. solvent base sama water base itu nggak semata-mata yang water base solventnya diganti air semua, enggak ya? Enggak, betul, enggak. Karena akriliknya, resinnya sendiri itu enggak suka sama air hidrofob. Oh, jadi tetap butuh solvent ya? Betul, ya. Oke. Ada. Artinya walaupun si resin acrylic water base ini lebih green, ya nggak green sepenuhnya ya, karena masih tetap solvent ya. Masih Ya, ada solventnya tuh ada 30. solvennya, betul. Ada solvennya, betul. Oke. Oke, Nah, oke. tadi yang seperti yang mahasiswa nih ya, dan tadi saya bilang tuh, makanan junk food ya gitu kan. Tintanya tuh udah water base, makanan junk food tuh. Cuman kalian lihat formulasi di sini kan, masih ada ini kan, masih ada ini yang masih beracun, itu maksud saya. Jadi Iya, yang junk iya. food itu berbahaya, gitu. Jangan ngomong Sa- merek lah, gitu. Yang penting junk food, kalian aja kan masuk ke junk food, kalian beli kentang goreng misalnya, kan ada tempatnya tuh. Nah itu kan warna itu berwarna tuh pasti tuh, warna kuning, hijau gitu kan, warna kuning, oranye, merah. Nah itu water base itu tintanya, saya tahu gitu. Nah tinta water base itu juga nggak ada yang green, nggak ada yang layak dimakan maksudnya gitu. Masuk ke Karena makanan tetap tuh ada nggak ada. solventnya ya. Betul ya, betul. Oke, oke. Ini sedikit ini ya. Roti-roti juga itu kontak sama produk sih, roti-roti. Roti itu 2 lapis, Pak Oki.
Sari roti itu misalnya sari roti atau tadi siapa? Koaka apa tuh? Oh, kan ini 2 lapis nih. Oh, tapi nempel ya? Nempel. Tadi saya gini nih, robek nih. Kalau kalian beli Oke, Oka nanti oke. kalian robek aja begini. Ini kelihatan nih 2 lapis nih. Jadi ini eh, lapisan pertama di print ya, terus dilapisin lagi sama plastik lagi kedua. Jadi ini 2 lapis. Tintanya di tengah-tengah. Jadi Oh, kalau kita jadi lihat, aman ya. ah, jadi kalau kita lihat ini nih, ya, yang tadi mata ini kan, jadi ini ada film satu, tintanya di sini kan. Nah, di sini ada film lagi, ditutup lagi, gitu. Hmm. Walaupun ini sangat kecil, jadi mikro. Tapi kalau yang junk food, misalnya si kentang itu kan paper ya, paper ada tinta. Nah, itu kontak tuh, atau tintanya di surface. Kentang yang di junk food itu seperti apa ya tadi ya? Nih, seperti ini kan misalnya. Ini kan kayak yang junk food ya. Ini kan tinta Surface nih. Hmm. Ya, ini tinta Surface ini. Oke, ya, ya, ya. Hmm. Saya Bisa coba. mau sharing satu screen, boleh nggak nyambung materinya Pak Andi tuh, yang tentang color meter? Silakan, silakan. Oke, silakan. Sebentar. Ini cara keluarnya gimana? Saya timpa aja, coba bisa nggak? Nah, coba. Ini ya. Cus. Udah layar saya belum nih? Iya, sudah Kak. Nah, tadi kan ada, kalau di kita nyebutnya color color meter ya. Jadi kan tadi ada yang LAB tuh, yang Pak Andi nerangin ya. Jadi di semen juga kita pakai alat ini, color meter. Fungsinya untuk lebih ngecek si L itu kan lightness ya. Lightness itu makin 100 itu putih, makin ke 0 itu gelap. Si A itu makin ke kanan pembawa merah, B positif ke atas ini itu pembawa kuning. Nah, jadi kalau kita lihat ini PCC existing ya. PCC coba di review apa kepanjangannya? Siapa yang mau jawab PCC? Sekalian review nih. Wah, udah ketutup satu materi Pak Andi langsung Portland lupa. Composite Semen, Pak. Apa, Vi? Portland Composite Semen. Portland semen komposit. Balik. Iya, Portland Composite Semen, Pak. Semen komposit. Portland Oh, semen semen komposit. komposit. Nah, Oh, jadi ini kita punya, saya minggu kemarin baru dari Balikpapan. Jadi ada pabrik semen merah putih yang di Muara Jawa. Itu dia warna PCC existingnya kayak gini nih profilnya. Jadi lightness-nya 45,85, A-nya ke 10, B-nya ke 35. Jadi kalau ini kelihatan nggak nih warna buletan ini ya. Jadi dia ada di agak kuning gitu. Nah, terus saya lagi trial percobaan pakai Fly Ash dari Muara Jawa di Kalimantan juga. Fly nya itu warnanya agak kuning. Nih ya, Fly nya Nah ini nih. Udah kelihatan layar ini ya, layar gantinya. kelihatan, Jadi Pak. awalnya pakai ini, kemudian Fly Ash yang lama kita ganti sama si PLTU yang MJ. Ini warnanya coklat tapi gelap. Kalau yang EUP ini coklat lebih terang. Nah, kita trial si Fly AC itu dari yang lama ini diganti ke sini nih. Nah, kemudian warnanya berubah. Warnanya mana tadi? Hmm. Nah, ini kita pakai Fly S 12%. Warnanya tadi dari lightness-nya 45 jadi 43.
Artinya jadi lebih terang apa lebih gelap nih? Lebih gelap Awalnya, itu. ya awalnya existingnya 45, kemudian ditambah flash 12% jadi 43. Jadi lebih gelap 2% ya. Iya, lebih gelap, lebih gelap. Mm-mm. Tapi si A-nya berubah dari 10 ke 13, B-nya dari 35 ke 42. Artinya ini unsur merahnya nambah 10 ke 13, unsur kuningnya nambah dari 35 ke 42. Jadi gara-gara warna flashnya tadi coklat ya, coklat gelap, coklat lebih ke kuning. Jadi ini berubah nih, merah ke kuningnya berubah. Nah, kemudian saya trial, bisa nggak warnanya dibalikin ke warna semen? Kalau saya tambah pigmen warna hitam itu. Nah, cuma pigmennya cuma saya kasih 0,02% dari total formula. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, ini dari 43 jadi 42, jadi lebih gelap dikit. Terus si A-nya 13,96, 14,39 bisa kita bilang sama. B-nya 4258 ke 4376. Beda 1 poin doang kita bisa bilang sama. Jadi kalau pigmennya hanya 0,02% dari total, hanya mengubah jadi lebih gelap aja. Cuma warnanya sih tetap ke arah sini ya, ke arah merah kuning ini, ke arah coklat. Itu. Nah, ini contoh aplikasi di industri untuk pemakaian color meter. Tuh, ini buat nyambungin materinya Pak Andi aja. Kasih Oke, Pak Oki. ini Ada lagi yang murah mau sama bertanya? Terima kasih bintang Pak Oki masih di atas 50 sih. tambahan materinya. Lagi yang bertanya? Oke, kalau nggak pertanyaan, saya bertanya ya. Pertanyaan saya ini cuma satu. Ini coba perhatian semuanya. Adli ada semuanya. Pertanyaan saya cuma satu, ya. Yang cepat, yang paling cepat jawab dia yang menang. Oke. Kedua, pertanyaannya berhadiah dari saya. Nanti kirim aja nomor rekeningnya, saya kirim, saya transfer ya. Siap? Siapa yang menjawab paling cepat, dia yang menang. Siap, Tanyanya, siapin tombol resennya tuh. ya. Langsung jawab saya Pak, sekian. Nih pertanyaannya. Silakan. Berhadiah uang 100.000 dari saya. Nanti saya transfer. Ada waktunya ya. Tunggu nyoba, Pak. Ya, Bintang. Jawabannya berapa? Ini kandungan PA solidnya kan, Pak? Ya, PA solidnya di eh, tetap di 40%, Pak. salah. Eh, Ini 40, maksudnya ini Pak, kan berapa persen kandungan PA solid dalam tinta aplikasi itu total dari, persen dari totalnya itu, Pak? Atau gimana? PA Solid itu tahu kan kamu tadi sudah serangin ya. Iya, Iya. Tinta aplikasi yang mana? yang kanan, atas 30. Iya. Mau nanya, Sani bisa mau jawab? Silakan Sani, saya mau Pak, jawab? saya dulu Pak. Siapa? Raffi. eh nggak tahu sih ini benar apa enggak. Berapa? Kalau misalkan
Di akhirat tuh ada total 130%, PA solidnya tuh 9,23. Iya, Raffi benar. Weh, 9,23. Raffi nanti kirimin nomor rekeningnya aja ke Pak Siap, Oki Pak. atau Pak Ari. Nanti saya transfer 100.000 ya. Thank you, Makasih Raffi. banyak loh, Kamu berarti Pak. mengerti. Berarti kamu mengerti apa yang saya tanya dan kamu memperhatikan dari tadi. Thank you, jelasin udah dong, itu aja. jelasin caranya dong, Hah? jelasin caranya dong, Vi, coba. Oke, yang lain ya, biar tahu Saya juga. Jadi Pak. kan di Oh. formulasi ini kan PA itu, nih, Sani mau jelasin tuh nih, Sani mau jelasin, Bagi-bagi, silakan Pak. Sani. mau jelasin dia. 110 Silakan Sani. segitiga. Sani jawabannya sama, Sama Pak. sama ya? Berapa? 9,23. Iya, betul. Coba kamu jelasin caranya ke teman-teman kamu deh. Kalau saya ngitung itu dari yang 40% solid itu berapa di originalnya, di varnishnya. Jadi dikali 30% dikali si 40%-nya. Terus karena tintanya itu mengandung 30% si solvennya, jadi kan ada 130%, ada 130 bagian. Jadi dari yang 30 kali 40 itu 12, terus saya ambil jadi 12 per 130 dikali 100%, jadi 9,23%. Iya, 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 seperti itu. Bintang, ngerti Bintang? Ya, dikit sih, Pak. Nah, ya. Ya, sama seperti itu. Kan PA solidnya dari varnishnya kan 40%. Nah, tapi PA varnishnya itu dari 40% itu kan yang dipakai cuma 30%. Gitu. Jadi kan kandungannya cuma 30%. 30% itu kandungan PA solidnya 40% dari total 100%. Bayang ya. Kalau kita bilang begini, ini kan 100% nih. 40% kan, tapi 100. Nah, sekarang jumlahnya 30 yang dipakainya. Berarti kan 0,4 kali 30, 12, betul. Per 100. Nah, sekarang kan pertanyaannya kan dalam tinta aplikasi nih di sini. Tambahin 30%, 130 kan. Jadi sebenarnya ya 12 per 100, 12%. Tapi karena dia 130, jadi 12 per 130. Jawabannya 9,23. Soalnya saya Oke. Saya mikir awalnya tuh Pak, kirain si 30% ini lebih ke volumenya Pak, konsentrasi tetap si yang resin PA yang hasilnya ini varnish PA. Jadi kan Oh iya. konsentrasi jadi yang 100% itu volumenya misalnya diambil dari 100 mili, 40, anggaplah PA-nya dalam mili ya Pak, anggap dulu. Jadi Hmm. 40 PA, 40 gram, ya pokoknya 40 mili PA misalnya, terus Hmm. 60%, 60 mili sih solvent. Jadi kan 100 mili itu Pak. Nah, dari 100 Hmm. mili itu diambil 30 milinya gitu Pak. Saya mikirnya gitu, bukan Oh, konsentrasinya. Makanya saya bilang ya udah 40 karena saya mikirnya permainan konsentrasi, bukan permainan milinya. kalau kamu dari sini kamu ambil 30, PA solid itu berapa di sini? Masa 40? Enggak dong. Benar kamu benar. Di sini kan 40, Iya. 60. 40 mili, 60 mili. Terus dari sini kamu ambil 30 taruh sini. Berapa PA solidnya? Enggak Tapi 40 kan lagi dong di sini. kalau dari segi konsentrasi tetap 40 Pak. Dari konsentrasi, ini kan per 100 nih. Konsentrasi untuk yang original. Konsentrasi benar 40%. Untuk ini 40% betul. Cuman dalam original kan udah ada PA, ada pigmen, ada aditif, ada solvent. Jadi 100%. Jadi ini kan menurun. Nggak 40 lagi. Betul ya? Iya. Kebayang kan? Kamu di sini bisa 40%. Di sini juga benar nih, varnish PA 40%. Betul, solidnya 40%. Cuman sekarang udah dalam formulasi original. Nah, Hmm. formulasi original seperti ini nih. Nah, jadi 40% dari 30 ini per 100 lagi. Gitu. Nah, ini per 100 lagi karena pertanyaan ke aplikasi, jadi lari ke sini. 130. Kebayang? Apa yang Itu ya. Oke, sampai tadi Rafa ya. Oke, arti? jangan lupa minta nomor rekeningnya Pak Rafa. Udah di WA tuh. Oke, terima. Makasih banyak. Sekian dari saya, Pak Oki, Pak Ari. Wah, mantap ini. Bagi-bagi voucher ini. Buat buat ganti bensin tadi ya, Rafiq kan? Apa? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Oke, ini Nura masih di SP aja nih ikutan ini, ikutan Iya praktiknya. Pak, enggak Ikutan kita prak. ini
DSP karena lagi tadi habis ini rapat Oh karbon, gitu. persiapan karbon. Oh, Jadi dikirain ikut sampling. DSP. Enggak, Pak.